Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1542, Lembah Heming. Pada saat yang sama, di lembah hijau di Pegunungan Seribu Roh. Lembah itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Kaki bukit hutan sangat dalam. Bunga-bunga eksotis, rerumputan yang indah, sungai yang jernih dan air yang jernih, serta burung dan binatang langka dapat dilihat di mana-mana, menciptakan pemandangan surga yang tenang. Di luar lembah, seseorang bisa merasakan semangat yang melimpah di lembah. Tanah yang diberkati ini adalah lembah Heming di Pegunungan Seribu Roh. Pegunungan Ribuan Roh adalah basis dari Sekte Taiking. Selain puncak utama halaman dalam dan luar, secara alami terdapat beberapa gua dan daratan dengan semangat yang melimpah. Secara umum, tempat-tempat ini umumnya digunakan oleh para tetua negara surgawi ke atas dan beberapa murid esoterik. Ketika Liu Ming pertama kali memasuki sekte tersebut, lembah mata air perak, yang ia datangi atas undangan Long Yan Fei, adalah salah satunya. Lembah Heming, yang jauh lebih unggul dari lembah mata air perak dalam segala aspeknya, telah menjadi rumah gua Liu Ming. Tapi selain dia, hanya ada 3 orang lain di lembah, Jialan, Ye Tianmei, dan Qian Rupin. Selain itu, Master Sekte Tiange telah mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak seorang pun boleh mendekati lembah Heming. Faktanya, murid Sekte Taiking mengetahui identitas Liu Ming tanpa perintah dari Master Sekte. Mereka memperlakukannya sebagai makhluk seperti dewa, jadi mereka tidak akan berani mengganggu pembangkit tenaga listrik negara abadi. Jauh di dalam lembah Heming, di sebuah ruangan di gedung 3 lantai, Liu Ming sedang duduk bersila sambil melantunkan mantra. Di depannya ada awan kuning. Qian Rupin sedang berbaring di atas awan. Dia sepertinya sedang koma. Di belakangnya, Jialan dan Ye Tianmei berdiri berdampingan dengan ekspresi agak khawatir. Setelah beberapa saat, Liu Ming menembakkan lampu hijau ke dahi Qian Rupin, lalu dia melambai dan menghilangkan lampu hijau itu. Bagaimana kabar Pinger? Melihat ini, Ye Tianmei bertanya. Jialan memandang Ming seolah menunggu jawabannya. Qian Rupin telah mengalami koma sejak dia membantu Liu Ming menyelesaikan Yin yang ekstrim di pegunungan Gufeng, tetapi masih belum ada tanda-tanda bangun. Mengaktifkan susunan kuno sangat merugikan Pinger. Tidak hanya kekuatan spiritual dan kekuatan mentalnya yang terkuras habis, tetapi meridiannya juga dikejutkan oleh kekuatan hukum Arai. Untungnya, dia dilindungi oleh armor tersebut. Tapi dia harus tertidur sebentar. Liu Ming menarik lengannya dan berkata perlahan. Jika itu masalahnya, aku lega. Ye Tianmei menghela nafas lega. Jialan juga merasa lega. Liu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan Qian Rupin di Mountain River Pearl. Dia merenung sejenak, lalu menatap Jialan dan Ye Tianmei, menghela nafas dalam pikirannya, dan berkata. Tianmei, Jialan, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Mereka sedikit tersipu ketika dilihat oleh Liu Ming. Ye Tianmei sangat cantik, dan Jialan menawan. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Wajah mereka yang memerah membuat mereka semakin menarik. Liu Ming memandangi keindahan di depannya dan mencium aroma samar mereka, merasa sedikit bersemangat. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan mereka. Wajah Jialan dan Ye Tianmei memerah, tetapi mereka tidak menarik tangan mereka dan membiarkan Liu Ming memegangnya. Apa itu? Jialan dan Liu Ming telah bersama sejak lama, jadi dia lebih alami terhadap tindakan intim Liu Ming. Dia mendesak dengan suara rendah. Liu Ming mengerutkan kening, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya sepertinya agak sulit untuk diucapkan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan dan berkata, seperti yang Anda ketahui, meskipun kultivasi saya telah mencapai keadaan abadi, karena beberapa alasan, waktu saya di alam bawah sangat terbatas, paling lama dalam 2 tahun, saya akan dipaksa untuk naik ke alam atas. Ia menjelaskan secara singkat bahwa ia terpaksa menerima inisiasi kekuasaan hukum dan maju ke tingkat berikutnya. Tentu saja, dia menyembunyikan masalah tentang Gua Surgawi, Raja Iblis Primal, dan para penggarap alam atas. Meski begitu, wajah mereka menjadi sangat pucat. Sejauh yang saya tahu, proses naik ke alam atas pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Bahkan jika saya berhasil, saya khawatir masa depan akan seperti itu, kata Liu Ming lembut. Aku mengerti maksudmu, jadi jangan katakan itu lagi, aku sudah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana masa depan,
aku tidak akan pernah mencintai orang lain. Ye Tianmei tiba-tiba berkata dengan nada tegas. Saya juga. Jialan memandang Liu Ming dengan mata berair dan berkata dengan lembut. Liu Ming merasakan emosi yang rumit dan tak terkatakan di dalam hatinya. Dia menghela nafas panjang, lalu tersenyum santai dan berkata, sepertinya akulah yang tidak bisa melepaskannya. Mendengar ini, kedua gadis itu pun tersenyum. Kalau begitu, setelah upacara abadi ini, aku akan menemanimu melakukan tur yang baik di benua langit tengah, lalu kita akan menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hari dengan baik. Liu Ming merasa lega setelah mengutarakan pikirannya. Jialan dan Ye Tianmei mengangguk serius dengan wajah memerah. Liu Ming merasakan kehangatan di hatinya. Jejak kelembutan muncul di wajahnya, dan dia dengan lembut memeluknya. Kini setelah ketiganya mengungkapkan perasaan satu sama lain, hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Sementara seluruh benua langit tengah sedang merayakan dan mempersiapkan upacara abadi yang akan datang, sebuah gunung tertentu yang diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun tetap sepi seolah-olah terisolasi dari dunia. Ada tangga batu hijau yang berkelok-kelok menuju puncak gunung. Di antara tanaman hijau subur di ujung tangga batu, terdapat sebuah kuil besar dengan dinding kuning aprikot dan punggung bukit berwarna biru keabu-abuan. Di tengah-tengah candi, terlihat pagoda kuno berlantai 9. Dikelilingi oleh pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Dari waktu ke waktu, lonceng yang dalam dan jauh terdengar dari pagoda. Ini adalah tanah suci Buddha, Gunung Tangguang. Saat ini, cahaya pelangi terbang dari kejauhan. Setelah beberapa kali berkedip, ia mendarat di pintu masuk kuil. Cahaya pelarian memudar, menampakkan seorang wanita dengan sosok yang sangat indah. Dia mengenakan topeng perak di wajahnya. Wanita itu melirik jauh ke arah pagoda kuno di tengah kuil. Matanya samar-samar berkedip dengan cahaya hijau. Segera setelah itu, dia masuk ke kuil. Tempat ini cukup besar, tapi wanita ini sepertinya sangat familiar dengannya. Beberapa biksu yang ditemuinya di sepanjang jalan sepertinya menutup mata terhadap wanita tersebut, membiarkannya berkeliaran di halaman. Tidak lama kemudian, wanita itu muncul di depan gerbang di bagian bawah pagoda kuno. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka pintu dan masuk. Alhasil, di tengah lantai pertama pagoda kuno, seorang biksu muda berjubah biksu berwarna putih bulan duduk bersila, dikelilingi oleh 8 lampu kuno. Jika Liu Ming ada di sini, dia akan mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Biksu Yun Gang yang menjadi wasit dalam pertandingan antara Yin Jiuling dan Akademi Haoran untuk Rusa Roh 9 Warna. Kamu akhirnya sampai di sini. Yun Gang berkata seolah dia sudah menduganya. Tanpa disangka, sejarah akan terulang kembali. Hehe, situasi ini sangat mirip dengan masa lalu. Wanita bertopeng perak itu menghela nafas pelan dan berkata dengan lemah. Segala sesuatu di dunia ini adalah siklus sebab dan akibat. Itu ditakdirkan oleh surga. Biksu Yun Gang mengatupkan kedua tangannya, melafalkan mantra Buddha, dan berkata, Anda dapat menyimpan alegori Buddhis Anda untuk orang lain. Aku di sini hanya untuk bertanya padamu. Apakah kamu masih ingat perjanjian yang kamu buat dengan leluhurku? Wanita bertopeng perak itu bertanya sambil mencibir. Tentu saja. Biksu Yun Gang tersenyum pahit, lalu mengangguk. Kalau begitu penuhi janjimu dan bawa aku menemuinya. Kata wanita bertopeng perak. Biksu Yun Gang merenung sejenak, dan akhirnya dia mengangguk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bisa membawamu kepadanya, tapi jangan lupakan janjimu. Semuanya berjalan apa adanya, jangan dipaksakan. Wanita bertopeng perak itu berhenti sebentar, tapi dia akhirnya mengangguk. Hari upacara abadi semakin dekat. Banyak kekuatan sekte telah tiba di sekte Taiking lebih awal. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari mereka ingin bertemu Liu Ming terlebih dahulu setelah mengetahui bahwa Liu Ming berada di lembah Heming. Liu Ming kebanyakan memilih untuk menghindari bertemu orang-orang ini, yang mengecewakan banyak orang. Namun, dia pernah bertemu dengan beberapa kenalan di masa lalu, seperti saudari Ouyang, Peng Yue dari Sekte Pekerjaan Alam, dan beberapa lainnya. Tetapi ketika dihadapkan dengan tingkat kultivasi Liu Ming saat ini, baik saudara perempuan Ouyang dan Peng Yue lebih kagum daripada persahabatan, yang memberi Liu Ming perasaan yang tak terlukiskan. Selama periode ini, Liu Ming juga pergi ke Silver Spring Valley sekali dan menyerahkan seni pedang Taigeng kepada Long Yanfei. Di satu sisi, dia memenuhi instruksi pemuda berjubah emas di alam atas. Di sisi lain,
dia juga menggantikan embrio pedang Taigang. Dia memecahkan masalah yang sudah lama menjadi perhatiannya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun tentang asal-muasal seni pedang ini. Selain itu, dia juga pergi ke Valen Serene Peak. Setelah bertemu dengan kakak senior Wu dan mengetahui bahwa Yin Jiuling masih mundur, dia meninggalkan banyak senjata ajaib, buku, dan ramuan. Hal-hal ini tidak berguna baginya, tetapi bagi Yin Jiuling, Xiao Wu, dan bahkan seluruh puncak tenang yang jatuh, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Suatu hari, di ruang rahasia di gedung lembah Heming, Liu Ming duduk bersila di tanah. Beberapa lampu hitam muncul dari tangannya, menyelimuti mini Kuyao berambut pirang di depannya. Itu adalah roh primordial dari si pirang Kuyao yang dibunuh olehnya. Seni mistik pencarian jiwa yang dilakukan Liu Ming dipelajari dari King Ling. Semangat primordial si pirang Kuyao tampak kusam. Itu jelas di bawah kendali seni mistik pencarian jiwa. Sesaat kemudian, roh primordial Kuyao si pirang tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, lalu tanda emas aneh muncul dari dahinya. Liu Ming mengerutkan kening. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, tanda emas ini tiba-tiba meletus dengan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, kemudian seluruh roh primordial meledak. Liu Ming perlahan menghilangkan lampu hitam di tangannya. Ekspresinya terlihat tidak yakin untuk beberapa saat. TL, siapakah wanita bertopeng perak ini? Bab 1543, Rahasia Setan Kuno. Apakah kamu menemukan informasi berguna? Luohu berbaring di bahu Liu Ming dan bertanya. Sepertinya roh primordialnya ditanamkan semacam pesona khusus. Ini akan otomatis runtuh segera setelah seseorang mencoba mengakses memori intinya. Tapi aku akhirnya mengetahui sesuatu tentang kerjasama antara serangga neraka dan Kuyao. Nama Kuyao ini adalah Kuci, dan yang disebut suaminya adalah Ku Huang. Dia telah melampaui keadaan abadi. Itu sangat dekat. Tetapi hal yang paling penting adalah setelah menutup celah ruang angkasa di pegunungan Gufeng, Kuyao ini tidak akan mampu menembus ruang angkasa lagi dan turun ke benua langit tengah. Liu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan lega. Tentu saja, menurut Anda, apakah begitu mudah untuk menerobos terowongan luar angkasa sebesar itu yang menghubungkan dua alam? Kuyao itu tidak memiliki kekuatan untuk menembus batas sama sekali. Itu semua karena induk serangga neraka telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Tautan terlemah antara dua alam ini adalah pegunungan Gufeng. Tanpa bantuan induk serangga neraka, meskipun Ku Huang kuat, dia tidak akan berdaya. Luohu terkekeh. Sepertinya senior Luohu mengenal serangga neraka dan Kuyao dengan cukup baik. Liu Ming tidak bisa menahan senyumnya saat mendengar ini. Saya baru mengingat beberapa hal baru-baru ini. Luohu berkata dengan lemah, tapi sepertinya dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Ketika Liu Ming hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi termenung. Lalu, dia bergumam, seorang teman lama ada di sini. Mendengar ini, Luohu tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke kantong binatang spiritual. Liu Ming berubah menjadi lampu pelarian hitam dan muncul di pintu masuk lembah Heming. Pada saat ini, seorang biksu muda yang mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan sedang berdiri di sana. Setelah mendengar suaranya, dia berbalik dan tersenyum tipis. Salam, Tuan Yungang. Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Liu Ming memandang biksu muda yang tenang dan tampan itu, dan dia tidak bisa tidak mengingat pertandingan beberapa tahun yang lalu. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Tuan Liu masih dapat mengingat saya. Biksu Yungang menggenggam tangannya dan berkata, kamu bersikap sopan. Silakan masuk. Liu Ming memberi isyarat mengundang. Kultivasi Yungang tampaknya berada pada tahap awal keadaan surgawi, namun dia memberinya perasaan aneh seperti ada lapisan selubung tipis di antara mereka. Selain itu, dia telah memasang banyak pesona di luar lembah Heming. Tanpa persetujuannya, apalagi transmisi suara, suara sekecil apapun dari dunia luar tidak dapat dikirim ke lembah ini. Tapi Yungang bisa mengirimkan suaranya ke ruang rahasianya, yang sangat mengejutkannya. Gunung Tangguang memang memiliki beberapa keahlian. Itu membuatnya merasa sedikit penasaran. Itu tidak perlu. Seseorang mempercayakan saya untuk membawanya menemui Tuan Liu. Kata Biksu Yungang. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia terkejut dan bertanya. Oh, siapa ini? Ngomong-ngomong, orang ini bukan hanya kenalan lama Tuan Liu, tapi dia juga punya hubungan dengan Tuan Liu.
Anda secara alami akan mengetahuinya setelah bertemu dengannya. Yun Gang tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Karena Biksu Yun Gang mengundangku, aku akan pergi. Liu Ming mengangkat alisnya dan segera berkata. Biksu Yun Gang tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Cahaya Buddha putih menyala di tubuhnya, dan dia terbang menuju kejauhan. Liu Ming memandang Biksu Yun Gang dengan kilatan di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut dengan rencana siapapun, sehingga tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan pegunungan Seribu Roh dan tiba di gunung terpencil yang jauhnya ribuan mil. Liu Ming melirik ke kejauhan dan menemukan seorang wanita bertopeng perak dengan kemeja abu-abu berdiri di atas gunung. Melihat mereka mendekat, wanita bertopeng perak itu melihat melalui topengnya dan menatap Liu Ming. Anda, Liu Ming mendarat ratusan meter dari wanita itu. Dia memandangnya, dan dia terkejut. Meskipun Liu Ming belum pernah melihat wanita ini, dia telah melihat topengnya. Itu persis sama dengan topeng yang dikenakan oleh Yang Qian dari Sekte Hantu Liar, dan auranya mirip dengan Yang Qian. Nona Qian, sesuai perjanjian, saya telah mengundang Tuan Liu untuk bertemu dengan Anda. Apakah perjanjian ini sudah selesai? Biksu Yun Gang memandang wanita bertopeng perak itu dan berkata perlahan. Ya, terima kasih, Tuan Yun Gang. Dengan cara ini, 3 perjanjian antara Anda dan keluarga Qian saya selesai. Wanita bertopeng perak itu membungkuk pada Biksu Yun Gang. Biksu Yun Gang mengangguk sedikit, berbalik, dan tersenyum tipis pada Liu Ming. Kemudian, dia mendarat di gunung terdekat lainnya tanpa pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai melantunkan sutra di sana. Liu Ming tergerak. Tingkah laku biksu itu sepertinya sedang mengawasi wanita bertopeng perak itu. Wanita bertopeng perak itu melirik Biksu Yun Gang, lalu dia menatap Liu Ming. Haruskah aku memanggilmu senior Yang Qian atau Nona Yang Qian? Liu Ming bertanya pada wanita bertopeng perak dengan senyum palsu. Nama keluargaku sebenarnya Qian, dan namaku hanya Yang. Jika kamu ingin memanggilku Yang Qian, tidak apa-apa. Saya mengundang saudara Liu untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang Qian berkata dengan ekspresi serius. Melihat perubahan ekspresi Yang Qian, hati Liu Ming bergerak sedikit, tetapi dia tidak berbicara, diam-diam menunggu kata-kata berikutnya. Saudara Liu, kamu akan tahu hanya dengan melihat ini. Seperti yang dikatakan Yang Qian, dia melemparkan selembar batu giok putih. Liu Ming sedikit mengernyit, mengambil slip giok, merenung sejenak, dan meletakkannya di dahinya untuk dibaca. Isi dari slip giok bukanlah teks, melainkan adegan yang sepertinya direkam dengan mantra yang mirip dengan teknik cermin air. Adegan ini terlintas oleh pikiran surgawi Liu Ming dengan kecepatan tinggi. Terkadang jelas, terkadang kabur. Isinya sangat panjang, seolah-olah mencatat naik turunnya pengalaman hidup manusia secara berkala. Pakaian orang ini terlihat cukup kuno. Itu sangat mirip dengan pakaian kuno yang pernah dilihat Liu Ming di beberapa buku. Yang cukup istimewa adalah pupil mata orang ini berwarna hijau. Dari pemandangan tersebut, ia mengetahui bahwa manusia ini memiliki bakat yang sangat baik dalam berkultivasi sejak kecil. Dia berlatih keras di bawah sekte yang berfokus pada cara setan. Kultivasinya meningkat pesat. Dia tidak hanya dipuji oleh para tetua, tetapi dia juga dikagumi oleh banyak murid. Kemudian pemandangannya berubah. Sosok-sosok kulit hitam tinggi yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di seluruh benua, membunuh manusia. Ketika mereka menyerbu kota, sosok-sosok itu ditutupi dengan pola setan, tampak seperti ras iblis kuno. Kekuatan utama manusia segera melakukan perlawanan. Pria yang telah mencapai puncak alam surgawi juga bergabung dengan tentara melawan iblis kuno. Setelah bertarung selama ratusan tahun, pria itu telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi terkenal di kalangan manusia kultivator. Dia juga memperoleh pencerahan melalui pertarungan sebenarnya, dan budidayanya meningkat pesat. Akhirnya, dia menerobos ke tingkat pemahaman mistik dalam satu gerakan. Dia tentu saja menjadi duri bagi ras iblis kuno. Adegan itu tiba-tiba berubah lagi. Selama pertempuran dengan pasukan iblis kuno, pria itu jatuh ke dalam perangkap beberapa iblis kuno negara pemahaman mistik dan ditangkap hidup-hidup. Setan-setan kuno ini tidak membunuhnya, tetapi mereka melakukan semacam upacara pengorbanan. Itu mirip dengan arai penarik Yuan yang dilakukan oleh Mo Tian saat itu. Melihat adegan ini, Liu Ming terkejut,
dan dia menunjukkan ekspresi yang rumit sesaat. Setelah disuntik dengan setetes darah aneh dan diserang oleh ki iblis sejati, pria itu akhirnya menjadi setengah manusia, setengah iblis. Begitu keinginan iblis terpicu, tidak hanya bentuk tubuhnya yang bertambah besar, tapi temperamennya juga menjadi pembunuh dan kejam. Keadaan pemahaman mistik biasa, iblis-iblis kuno tidak bisa mendekat sama sekali. Setan kuno mencoba mengendalikan pria ini untuk menghancurkan kubu belakang umat manusia, tetapi pikiran pria itu menjadi tak tergoyahkan. Pada saat kritis, dia akhirnya mengalahkan iblis batiniah, melepaskan diri dari kendali iblis kuno, dan mendapatkan kembali kewarasannya. Pria itu awalnya mempraktikkan teknik iblis. Sekarang dia telah menjadi iblis, budidayanya telah meningkat pesat. Dia memahami petunjuk pencerahan dan maju ke keadaan abadi, menjadi orang paling berkuasa di antara umat manusia. Setelah itu, dia memimpin pasukan aliansi manusia untuk mengusir iblis kuno dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun ketika pria itu sedang bersemangat dan merayakan kemenangannya bersama sekte manusia lainnya, dia diplot oleh beberapa manusia penggarap negara pemahaman mistik lainnya. Mereka menggunakan rangkaian pesona petir 5 warna untuk melukai parah dan menyegel pria itu. Namun, karena budidaya keadaan abadi, dia tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Setelah beberapa diskusi, mereka memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menyegelnya di beberapa tempat. Adegan itu seperti palu yang berat, menghantam hati Liu Ming. Liu Ming perlahan-lahan mengambil batu giok itu, dan ada sedikit keganasan di wajahnya. Kehendak iblis yang telah lama tersembunyi di dalam hatinya menjadi sedikit gelisah, kemudian kekerasan dan kemarahan yang tak terkendali muncul dari hatinya. Ah! Petik 2. Mata Liu Ming menjadi merah. Udara hitam keluar dari tubuhnya. Pola setan muncul dan berubah menjadi sisik di kulitnya. Dia langsung menjelek-jelekan. Api hitam bergulir menyala dari tubuh Liu Ming. Ruang di sekitarnya beriak seperti air mendidih. Kemarahan di hati Liu Ming berubah menjadi dorongan kuat untuk haus darah dan kehancuran. Dorongan ini menjadi semakin kuat. Dia sebenarnya memiliki keinginan untuk membunuh dan menghancurkan semua yang dilihatnya. Sepertinya dia harus membunuh semua manusia di benua langit tengah untuk menghilangkan kebencian di pikirannya. Auranya melonjak dan api iblis yang bergulir semakin kuat seiring dorongannya semakin kuat. Langit dengan radius ribuan mil di sekelilingnya dipenuhi awan gelap dan angin kencang. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar. Lingkaran riak tak kasat mata menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, pusaran besar dan gelap tiba-tiba terbentuk dengan Liu Ming sebagai pusatnya. Fenomena itu sungguh menakjubkan. TL, apakah bagian iblis kuno yang dimakan Liu Ming sebelumnya adalah milik orang ini? Bab 1544, Setan atau Abadi. Yang Qian, yang berdiri ratusan meter jauhnya, tersenyum dengan mata hijaunya berkedip-kedip setelah melihat demonisasi Liu Ming yang tak terkendali. Pada saat ini, hembusan angin menyapu dan menerbangkan topeng perak itu. Wajahnya yang tiada taranya yang dapat menguasai semua makhluk hidup terungkap. Satu-satunya hal yang berbeda dari orang biasa adalah pupilnya berwarna hijau cerah. Yang Qian tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut pada penampilan ganas Liu Ming saat ini, tapi dia menatap Liu Ming dengan saksama seolah menunggu sesuatu. Liu Ming memandang Yang Gan dengan mata merah darah, lalu dia mengangkat lengannya. Semburan suara berderak keluar, dan dia hendak meninju Yang Gan. Pada saat ini, wajah Liu Ming menunjukkan sedikit perjuangan. Tinju yang akan dia luncurkan berhenti. Yang Qian tidak hanya tidak berniat menghindar, tapi dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ketika Liu Ming melihat ini, dia mendongak dan meraung dengan liar. Ekspresi perjuangan di wajahnya menghilang, digantikan oleh kegilaan yang ganas. Ba. Tepat ketika Liu Ming hendak menyerang, nyanyian Buddha yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di telinganya seperti bel, mencapai kedalaman jiwa Liu Ming. Pada saat yang sama, Biksu Yun Gang langsung muncul di antara Yang Qian dan Liu Ming. Tapi saat ini, mata Yun Gang dipenuhi cahaya kemasan. Kata-kata Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Di dalam rune ada gambar Buddha yang samar-samar. Tapi semuanya seperti sekejap di dalam panci. Ketika nyanyian Buddha berakhir, segalanya kembali normal. Namun, tubuh Liu Ming terguncang seolah-olah dia telah tercerahkan. Kemerahan di matanya memudar, dan pikirannya tiba-tiba sadar kembali. Tubuhnya mundur beberapa langkah,
dan tubuh iblisnya juga kembali normal. Fenomena menakjubkan pun terhenti. Ho, dia terengah-engah, dan jantungnya berdebar seperti drum. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya, tapi dia masih terkejut. Dia berpikir bahwa dengan kultivasinya saat ini dan kekuatan mentalnya yang besar, dia sudah bisa mengendalikan keinginan iblis yang mematikan ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pengalaman yang mendalam dapat membangkitkan keinginan iblis yang paling dalam di pikiran. Dia hampir jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa kembali lagi. Jika dia baru saja membunuh Yang Gan dengan satu pukulan, dia mungkin tidak lagi bisa tenang di bawaan pembunuhan dan darah seperti itu. Dia mungkin benar-benar menjadi iblis yang haus darah. Terima kasih, Tuan Yungang. Liu Ming memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya, dia sudah kembali tenang. Yungang tersenyum tipis, mengucapkan mantra Buddha dengan lembut, dan tidak berkata apa-apa. Liu Ming memperhatikan Yang Gan tidak jauh dari situ. Yang Qian menatap mata Liu Ming dengan tenang. Pria di slip giok ini sepertinya agak mirip denganmu. Mungkinkah kamu adalah keturunannya? Liu Ming sepertinya menutup mata terhadap penampilan wanita yang tiada taranya dan menjentikkan jarinya. Slip giok putih berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke Yang Gan. Ya, Yang Qian mengambil slip giok itu, dan wajahnya sedikit bergerak. Dia bergumam, ya, 2 kali. Lalu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Liu Ming sedikit terkejut. Dia memahami sesuatu dalam pikirannya. Yang Qian menatap Liu Ming lagi, menghela nafas pelan, dan menghilang ke pegunungan di kejauhan. Yungang, apakah semua yang tercatat di slip giok itu benar? Liu Ming sedikit mengernyit dan bertanya pada Biksu Yungang. Mendengar ini, Yungang memandang Liu Ming dan melafalkan mantra Buddha lagi. Dia tidak punya niat untuk menjawabnya. Tanda emas Sansekerta di sekelilingnya berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan dia terbang ke kejauhan, hanya menyisakan kalimat samar. Satu pikiran dapat membuat seseorang menjadi jahat atau abadi. Apakah Anda masih ingat niat awal Anda berkultivasi? Ketika Yungang mengucapkan kata terakhir, sosoknya telah menghilang ke langit. Liu Ming memikirkan arti kata-katanya dengan wajah tidak yakin. Situasinya saat ini sangat mirip dengan situasi di slip giok. Entah kenapa, dia sebenarnya mempunyai ilusi bahwa orang di dalam adalah dirinya. Karena Yang Gan yang misterius ini adalah keturunan dari orang yang ada di slip giok, dia seharusnya memiliki kebencian alami terhadap umat manusia. Tujuan memberinya slip giok adalah menggunakan tangannya untuk membalas dendam pada umat manusia. Tapi di saat yang sama, dia ingin menyampaikan beberapa informasi penting kepadanya. Yungang tampak tenang, tapi dia seharusnya menyadari semua ini dan tidak mau menunjukkannya. Kalimat terakhir mencoba mengingatkannya pada sesuatu. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama, lalu kembali ke Sekte Taiking. Sesaat kemudian, ketika Liu Ming kembali ke Pegunungan Seribu Roh, tidak ada yang aneh dalam ekspresinya. Ketika Liu Ming masuk ke rumah di Lembah Heming, rasa dingin terlihat di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Ye Tianmei bertanya setelah melihat ekspresi aneh Liu Ming. Tidak ada, saya hanya pergi menemui seorang teman lama dan mengingat beberapa hal dari masa lalu. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Ye Tianmei tidak meragukannya, mengangguk sedikit, dan tidak bertanya lagi. Di mana Jialan? Liu Ming bertanya. Jialan saat ini sedang bermeditasi di kamarnya, mencoba memahami hukum alam yang Anda tanamkan sebanyak mungkin. Wajah Ye Tianmei menjadi sedikit merah tanpa alasan yang jelas, lalu dia berkata dengan lembut. Pikiran Liu Ming tergerak. Dia mengangguk, berjalan ke aula, dan duduk dengan mata terpejam. Setelah beberapa saat, aroma teh memasuki hidung Liu Ming. Liu Ming membuka matanya, dan tubuh lembut terletak di sampingnya. Ye Tianmei membuatkan Liu Ming secangkir teh spiritual dan duduk di sebelahnya. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Ye Tianmei bertanya pada Liu Ming dengan mata lembut. Liu Ming mencium aroma samar yang berasal darinya, dan dia merasa sedikit teh. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Ye Tianmei dan menariknya ke dalam pelukannya. Telapak tangannya yang lain menyentuh perut sempurna Ye Tianmei dan perlahan bergerak ke atas. Wajah Ye Tianmei menjadi merah padam. Dia melihat ke ruang rahasia Jialan. Pintu batu di sana tertutup rapat. Kemudian, dia melirik Liu Ming dengan sedikit kesal. Dengan kecantikan yang menakjubkan di pelukannya,
hatinya bergoyang. Dia mengangkat dagu Ye Tianmei dan mencium bibirnya. Ye Tianmei mengeluarkan gumaman penuh, lalu tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang jatuh ke pelukan Liu Ming. Liu Ming menggendong pinggang Ye Tianmei, bangkit, dan memasuki kamar tidur. Suara penuh bergema di ruangan itu. Setelah sekian lama, ruangan menjadi sunyi. Meski belum melakukan upacara penanaman ganda, mereka banyak mengalami momen mesra di bawah satu rumah. Selain itu, waktu Liu Ming di alam bawah terbatas. Karenanya, mereka sudah lama ingin mencicipi manisnya buah hubungan ual. Setelah beberapa saat yang penuh kegembiraan, Liu Ming dengan lembut membelai montok Ye Tianmei. Wajah Ye Tianmei masih memiliki sedikit warna merah, dan tubuhnya yang halus lembut dan lemah. Ini adalah pengalaman pertamanya, jadi dia sering memohon ampun pada gerakan ganas Liu Ming. Liu Ming memegang tubuh halus Ye Tianmei di pelukannya, dan matanya perlahan menjadi lebih kencang. Dalam sekejap mata, upacara abadi tiba sesuai jadwal. Seluruh pegunungan Seribu Roh tempat Sekte Taiking berada telah dilengkapi dengan beberapa lapisan pesona khusus. Sekte ini diselimuti cahaya 5 warna yang cemerlang dan tidak biasa. Pegunungan di setiap halaman luar dan dalam memiliki bunga dan rerumputan yang eksotis, membuat sekte ini tampak seperti surga. Dalam upacara ini, hampir semua sekte besar dan kecil di benua langit tengah ikut serta. Ada juga beberapa kultivator biasa yang terkenal, ingin melihat wajah sebenarnya dari orang nomor 1 di dunia. Ada puluhan ribu orang. Untungnya, Sekte Taiking, sebagai satu dari 4 sekte kuno, memiliki tempat yang besar. Meski tamunya banyak, namun mereka tetap menanganinya dengan tenang. Tempat upacara ini berada di gunung utama Sekte Taiking. Itu penuh dengan bunga dan cemerlang. Beberapa gunung di dekat gunung utama juga berwarna-warni seperti burung merak yang melebarkan sayapnya, seolah-olah sedang menuju puncak utama. Saat ini, sebagian besar tamu berkumpul di alun-alun di beberapa gunung dekat gunung utama. Mereka diterima oleh Master Sekte Tiange dan beberapa tetua serta Master Puncak Negara Surgawi. Namun, beberapa penggarap yang benar-benar kuat, seperti tetua dari 4 sekte kuno, Lembah Sky Biskin, Paviliun Biduk, dan 8 keluarga besar tidak ada di sini. Tidak ada yang merasa aneh dengan situasi ini. Para penggarap kuat itu secara alami tidak akan muncul di tempat bising seperti itu. Mereka semua seharusnya berada di gunung utama saat ini. Meskipun semua orang cukup kecewa dengan pengaturan ini, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya berharap bisa melihat sekilas keadaan abadi yang legendaris dari jauh. Sekte Taiking telah melakukan banyak persiapan untuk acara akbar ini. Semua urusan diatur dengan tertib, jadi meskipun tidak ada penggarap negara pemahaman mistik yang muncul, alun-alun masih sangat ramai. Di aula gunung utama, semua penggarap negara pemahaman mistik dari semua sekte besar berkumpul di sini. Mereka mengobrol satu sama lain dengan cara yang tampak santai. Sebagian besar topik yang dibahas setelah upacara adalah, benua langit tengah akan mewujudkan perdamaian yang telah lama hilang dan bagaimana berbagai faksi akan bekerja sama untuk menjaga perdamaian yang telah dicapai dengan susah payah ini. Namun, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Bahkan para penggarap negara pemahaman mistik dari 4 sekte kuno memiliki ekspresi yang aneh. Nyonya Zen dari Sekte Pekerjaan Alam melihat ke kursi utama yang besar di tengah aula. Itu disiapkan untuk Liu Ming. Sebuah cahaya berkedip di matanya. Semuanya sudah siap sekarang, tapi meski ada kegembiraan di hatinya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, cahaya pelarian hitam terang melesat dari kejauhan dan mendarat di gunung utama. Cahaya pelarian menghilang, menampakkan Liu Ming. Dia tidak datang sendirian. Jialan dan Ye Tianmei berdiri di sampingnya. Tubuh Jialan dikelilingi oleh cahaya biru. Dia baru saja mencapai tingkatan surgawi, namun kekuatan spiritualnya belum stabil, sehingga beberapa aura keluar dari tubuhnya. Dong-dong. Suara lonceng dan genderang di kejauhan tiba-tiba terdengar di gunung utama, menyebar jauh ke segala arah. Bab 1545, Cara Putus Asa. Karena kecepatan melarikan diri Liu Ming yang sangat cepat, dia belum pernah menarik perhatian orang-orang sebelumnya. Baru setelah bunyi lonceng dan genderang terdengar, para penggarap di alun-alun terdekat baru menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka segera berhenti berbicara, berdiri, dan memandang ke arah gunung utama dengan mata menyala-nyala. Banyak dari orang-orang ini belum pernah melihat Liu Ming sebelumnya,
jadi kesempatan ini jarang terjadi bagi mereka. Di Aula Taiking, lebih dari 20 penggarap negara pemahaman mistik bergegas keluar. Ketika mereka melihat Liu Ming datang bersama Ye Tianmei dan Jia Lan, kecuali tetua sekte Taiking, Nyonya Zhen dan yang lainnya sedikit terkejut. Namun, setelah memindai dengan pikiran surgawi, mereka merasa lega. Salam untuk senior Liu. Semua penggarap negara pemahaman mistik membungkuk pada Liu Ming. Salam untuk senior Liu. Setelah melihat ini, banyak penggarap di alun-alun terdekat juga buru-buru membungkuk. Hampir 100.000 orang berbicara serempak. Suaranya keras dan menyebar jauh. Tidak perlu sopan. Semuanya, tolong bangun. Benua langit tengah selamat dari bencana ini karena nasibnya sendiri, bukan sepenuhnya bantuan saya. Ada takdir di balik segalanya. Manusia mengikuti cara-cara bumi, bumi mengikuti jalan langit, langit mengikuti jalan Tao, Tao mengikuti hukum alam. Selama semua orang dapat berpegang pada niat Anda yang sebenarnya, pada akhirnya Anda akan mencapai Tao yang agung. Liu Ming melirik Nyonya Zhen dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Suaranya tidak keras, tapi menyebar ke segala arah dalam sekejap mata, bergema di langit sejauh ratusan mil. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan lebih dari 20 penggarap negara pemahaman mistik pun terlihat kesurupan. Beberapa orang bahkan merasakan pencerahan. Namun, ada lapisan butiran keringat halus di dahi bagian bawah Nyonya Zhen, Penatua Hao Shou, lelaki tua kurus dari sekte mistik iblis, dan yang lainnya. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Keheningan itu akhirnya terputus beberapa saat kemudian oleh teriakan ekstasi yang muncul dari sekitar. Semua kultivator sangat gembira karena benua langit tengah akhirnya berhasil selamat dari bencana yang hampir melenyapkan seluruh negara. Tentu saja, banyak dari mereka yang terkejut mendengar khotbah tentang keadaan abadi. Kata-kata Liu Ming yang tampaknya biasa ini mengandung semacam pemahaman tentang hukum alam. Kebanyakan dari mereka yang dapat menghadiri upacara ini adalah orang-orang berbakat di sekte mereka masing-masing, sehingga mereka segera memahami bahwa Liu Ming sedang berkhotbah. Kesempatan ini sangat langka. Orang-orang ini diam-diam senang bisa menghadiri upacara abadi kali ini. Semua upaya yang telah mereka lakukan sebelumnya tidak sia-sia. Tao yang agung itu sederhana, tetapi bakat orang-orang ini berbeda, dan pemahaman mereka mungkin berbeda-beda. Tentu saja kata-kata tersebut memiliki arti lain di telinga sebagian orang. Misalnya, saudari Ouyang dari keluarga Ouyang, Peng Yue dari sekte pekerjaan alam, dan Sue Pan dari lembah Sky Biskin. Ketika mereka melihat Liu Ming, yang memiliki kultivasi serupa dengan mereka, kini telah menjadi eksistensi di luar jangkauan mereka. Selain rasa iri, mereka juga merasakan sedikit kontemplasi dan desahan. Sebagai murid muda terkemuka dari sekte Taiking, Luo Tiancheng dan Satong Tian memandang orang yang mereka sukai yang acuh tak acuh terhadap mereka, tetapi sekarang mereka berdiri di sisi Liu Ming. Selain iri pada Liu Ming, mereka merasakan kecemburuan yang mendalam dan ketidakadilan nasib. Orang lain yang kurang lebih berteman dengan Liu Ming di masa lalu atau pernah bertemu sekali, juga memiliki ekspresi berbeda. Pada saat yang sama, di puncak gunung biasa agak jauh dari puncak utama, Jin Liang, mengenakan jubah emas lebar, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke arah puncak utama dengan cahaya keemasan samar di matanya. Dia mengangguk sedikit pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Siklus karma tidak menyelamatkan siapapun. Semuanya terletak dalam satu pemikiran. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghilang. Terima kasih, Senior Liu, atas pengajaran Anda yang murah hati. Dengan Nyonya Zhen yang memimpin ucapan terima kasihnya, lebih dari 20 penggarap negara pemahaman mistik membungkuk hormat kepada Liu Ming dan berdiri. Setelah melihat ini, para penggarap di alun-alun terdekat juga berdiri. Liu Ming melambaikan tangannya dengan ringan dan membawa Jia Lan dan Ye Tianmei ke Aula Taiking. Di luar alun-alun aula utama, Nyonya Zhen, Penatua Hao Shou, dan lelaki tua kurus dari sekte mistik iblis saling memandang dengan sikap dingin yang tegas, lalu mereka mengikuti Liu Ming ke aula utama. Pintu aula utama perlahan ditutup. Di saat yang sama, tidak lama setelah semua orang memasuki aula utama, aura warna-warni muncul di sekitar gunung utama. Setelah suara mendengung yang keras, semua aura membentuk lapisan tirai cahaya cemerlang, menutupi seluruh aula utama. Tirai tipis ini memiliki efek isolasi yang besar pada pikiran surgawi,
sehingga mustahil bagi semua orang di luar untuk mendeteksi situasi di dalam. Saat tirai cahaya terbentuk, mata Liu Ming bersinar dengan cahaya yang tidak terlihat, tapi dia tidak berhenti berjalan dan dia berdiri di depan kursi utama. Senior Liu, silakan duduk. Setelah memasuki aula utama, Penatua Agung Xuan Yu dan yang lainnya berdiri di kedua sisi kursi utama dan membungkuk, lalu Nyonya Zhen berkata dengan tangan ditangkupkan. Liu Ming melihat ke kursi besar, mengangguk sedikit, dan duduk tanpa ragu-ragu. Jialan dan Ye Tianmei duduk di sebelah Liu Ming. Melihat Liu Ming duduk di kursi utama, Nyonya Zhen dan yang lainnya merasa lega. Setiap orang mengalami masa-masa sulit dalam bencana ini. Tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk. Liu Ming melihat perubahan halus di mata semua orang, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbasa-basi sebentar, semua orang duduk satu per satu. Ketika lebih dari 20 tetua negara pemahaman mistik yang memegang posisi tinggi di sekte mereka menghadapi Liu Ming, penggarap negara abadi, mereka tidak tahu harus berkata apa. Ada keheningan singkat di aula. Tianmei dan Jialan adalah mitra ganda kultivasi saya, tetapi saya belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Saya membawa mereka ke sini karena saya ingin semua tetua memberikan kesaksian. Saya yakin Anda tidak akan keberatan. Liu Ming tertawa dan memecah kesunyian terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan itu, Ye Tianmei dan Jialan sedikit tersipu. Para penggarap negara pemahaman mistik di aula utama telah menyadarinya. Mereka saling memandang, lalu memberi selamat. Suasana tegang semakin mereda. Hal ini membuat kedua wanita itu menundukkan kepala kegirangan. Liu senior prihatin dengan kehidupan dan kematian ratusan juta makhluk hidup di benua langit tengah. Anda mengambil risiko dan bahkan mengorbankan dua senjata mistik untuk menutup celah ruang angkasa. Kebaikan ini akan dikenang selamanya dalam sejarah benua langit tengah. Dalam upacara abadi ini, kami dan para tetua lainnya telah menyiapkan hadiah kecil untuk mengungkapkan ketulusan kami. Jadi mohon terimalah, Senior Liu. Pada saat ini, Nyonya Zhen dari Sekte Pekerjaan Alam berdiri dan membungkuk kepada Liu Ming. Anda terlalu baik, Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Liu Ming tidak berniat menolak, Nyonya Zhen segera mengangkat kotak giok merah dengan kedua tangannya, berjalan perlahan ke arah Liu Ming, dengan hormat meletakkan kotak giok itu di depan Liu Ming, dan membungkuk. Liu Ming mengambil kotak giok di tangannya dan memainkannya dengan penuh minat. Senior Liu, tolong buka dan lihat. Meskipun barang itu tidak terlalu berharga, itu adalah yang terbaik yang bisa kami tawarkan. Nyonya Zhen berkata sambil tertawa kecil. Liu Ming sedikit mengangguk dan membuka tutup kotak giok dengan jarinya. Bas. Petik 2. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari kotak giok dan menghilang. Hampir pada saat yang sama, petir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kursi utama di bawah Liu Ming. Itu adalah guntur surgawi surga ke-9. Garis-garis petir 5 warna digabungkan dan membentuk susunan silinder di sekitar Liu Ming, Jialan, dan Ye Tianmei. Beberapa aliran cahaya 5 warna muncul dari bawah Liu Ming dan mengikat tangan dan kakinya. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Seribu Roh, di puncak penjara hitam yang selalu tertutup awan gelap, fenomena aneh juga terjadi. Raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan awan hitam berjatuhan dengan hebat. Garis-garis petir 5 warna membentuk pilar guntur 5 warna yang tebal dan membubung ke langit. Itu membuat lengkungan besar di atas pegunungan Seribu Roh dan melesat menuju aula puncak utama. Suara gemuruh yang keras dan pemandangan yang menakjubkan secara alami menarik perhatian puluhan ribu petani di pegunungan dekat puncak utama. Mereka semua berdiri kaget, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Semuanya, harap tetap tenang. Senior Liu kehilangan dua senjata spiritual mistik untuk menutup celah ruang angkasa untuk mencegah kedatangan Ku Yao. Jadi para tetua negara pemahaman mistik sedang bersiap untuk menggunakan upacara abadi ini untuk menempa harta karun bagi Senior Liu. Pada saat ini, Master Tian Ge dari Sekte Taiking muncul di udara dan berkata dengan suara keras. Meskipun dia mengatakan ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Pada hari itu, Tetua Agung Xuan Yu menyebutkan kepadanya bahwa dia akan membuat harta karun untuk Liu Ming selama upacara abadi, namun dia tidak secara eksplisit memberitahunya bahwa dia akan menggunakan guntur surgawi surga ke-9 di neraka bipolar 5 gunung. Dia hanya memintanya untuk menenangkan kekacauan apapun yang terjadi. Karena kakek tua memerintahkan demikian, dia hanya bisa mematuhi perintah tersebut.
Sekte Taiking adalah penyelenggara upacara ini, dan Master Sekte Tiange yang bergengsi secara pribadi menjelaskan situasinya, jadi semua orang di alun-alun saling memandang dan duduk lagi tanpa ragu. Karena mereka menempa harta karun untuk negara abadi, tidak aneh jika menyebabkan fenomena seperti itu. Di aula utama, semua penggarap negara pemahaman mistik telah mendarat di sekitar susunan guntur surgawi surga ke-9 di beberapa titik. Nyonya Zen, Penatua Hao Shou, Penatua Agung Xuan Yu, dan lelaki tua kurus dari sekte mistik iblis masing-masing menempati sudut. Sebuah lempengan batu berbentuk segitiga yang tampak kuno digantung di depan mereka masing-masing. Ada pola rumit pada lempengan batu, yang tampak seperti susunan cakram, tetapi jauh lebih rumit. 4 lempengan batu tersebut menembakkan 4 berkas cahaya kuning, putih, hijau, dan hitam ke dalam susunan guntur surgawi surga ke-9 di tengahnya. Susunan guntur surgawi surga ke-9 segera meluas hampir setengahnya, dan guntur surgawi surga ke-9 menjadi jauh lebih padat. TL, gunakan petir pada powerbank. Bab 1546, Usulan. Di dalam barisan, Liu Ming diselimuti cahaya hitam. Dia menyalurkan kekuatan spiritual untuk melawan. Cahaya hitam melonjak, dan fluktuasi ki iblis yang kuat jelas dirasakan oleh semua orang di luar barisan. Ye Tianmei dan Jialan tidak mengharapkan situasi yang tiba-tiba seperti ini. Wajah mereka menjadi pucat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa para penggarap negara pemahaman mistik ini memasang jebakan seperti itu, mereka tidak panik. Mereka hanya memandang mereka dengan mata dingin. Para penggarap negara pemahaman mistik dari 8 keluarga besar dan lembah Sky Biskin semuanya melihat ke arah Nyonya Zen, Tetua Agung Xuan Yu, Tetua Hao Shou, dan lelaki tua kurus dengan tatapan cemas. Bagaimanapun, meskipun mereka dipaksa oleh kekuatan 3 sekte kuno kecuali sekte Taiking, mereka menyetujui rencana ini dengan keserakahan dan mentalitas kebetulan. Namun setelah mempertimbangkan beberapa hal dengan cermat, para penggarap keadaan mistik ini merasa sedikit takut. Walaupun mereka berada pada tingkat pemahaman mistik, bukan saja mereka tidak mempunyai gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara keadaan abadi dan tingkat pemahaman mistik, namun mereka juga tidak mengetahui rencana detail dari 4 sekte kuno. Sulit untuk mengetahui apakah itu merupakan berkah atau bencana. Apa yang dikatakan Liu Ming di alun-alun memperdalam pemahaman dan kekaguman mereka akan keberadaan keadaan abadi. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa berharap semuanya akan berjalan baik. Nyonya Zen dan 3 orang lainnya jelas menyadari situasi di dalam barisan. Saat mereka bernyanyi, lempengan batu di depan mereka terbang ke dalam barisan. Pada saat ini, terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang pecah. Dalam susunannya, belenggu guntur surgawi surga ke-9 yang terikat di tangan Liu Ming tiba-tiba dipatahkan oleh kekuatan yang sangat besar. Para penggarap negara pemahaman mistik lainnya di luar barisan terkejut, tetapi mereka hanya bisa menonton sekarang. Ketika Liu Ming hendak melepaskan belenggu di kakinya, susunan itu berkedip dan melepaskan beberapa rantai rune 5 warna untuk mengikat Liu Ming lagi. Kekuatan rantai rune 5 warna benar-benar berbeda. Begitu cahaya hitam di tubuh Liu Ming menyentuh rantai rune, cahaya itu segera menghilang setelah ledakan suara mendesis. Liu Ming akhirnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan perjuangan. Tubuhnya terikat erat oleh rantai rune. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula merasa lega. Liu Ming berhenti meronta dan melihat sekeliling dengan dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak pernah menyakiti siapapun di antara kalian. Mengapa kamu menggunakan pesona kuno seperti itu untuk berurusan denganku? Liu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Para penggarap negara pemahaman mistik di sekitarnya saling memandang tanpa berbicara. Liu Ming memandang Grand Elder Xuan Yu dengan tatapan dingin. Penatua Xuan Yu, sebagai anggota Sekte Taiking, saya tidak pernah merugikan kepentingan Sekte Taiking. Mengapa Anda bergabung dengan orang luar untuk memasang jebakan terhadap saya? Liu Ming bertanya dengan dingin. Tetua Agung Xuan Yu menunjukkan ekspresi malu saat ditatap oleh Liu Ming. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas ringan, dan tidak berkata apa-apa. Liu Ming, berhentilah mencoba membenarkan dirimu sendiri. Anda tahu identitas Anda lebih baik daripada kami semua di sini. Kata Penatua Hao Shou dengan dingin. Iblis adalah musuh bebuyutan kita. Jika kami tidak menyingkirkanmu, kamu akan membawa bencana bagi ribuan makhluk hidup di benua langit tengah.
kata Master Pavilion Biduk dengan keras. Namun, kultivasimu telah mencapai keadaan abadi, jadi metode biasa tidak lagi efektif melawanmu. Oleh karena itu, kami harus menggunakan susunan yang diturunkan oleh nenek moyang kami untuk memotong-motong tubuh iblismu dan menyegelnya secara terpisah. Orang tua kurus dari Sekte Mistik Iblis menghela nafas. Liu Ming memandang semua orang dan menunjukkan sedikit ejekan. Apakah kamu lupa bahwa jika aku tidak mengambil tindakan, kalian semua akan mati di pegunungan Gufeng sekarang, dan benua langit tengah akan hancur. Begitu dia mengatakan itu, semua penggarap negara pemahaman mistik terkejut. Banyak orang bahkan menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka. Ketika Liu Ming melihat mereka, mereka semua memalingkan muka dari mata Liu Ming. Liu Ming, kebaikan Anda yang besar kepada umat manusia, kami tidak akan pernah melupakan itu. Kecuali semua orang di sini hari ini, tidak ada orang lain yang akan mengetahui statusmu sebagai iblis, sehingga reputasimu di benua langit tengah akan tetap terjaga. Bantuanmu tidak sia-sia, Nyonya Zhen berkata dengan dingin. Ejekan terhadap Liu Ming menjadi semakin besar. Liu Ming, masalah ini melibatkan ribuan pembudidaya di benua langit tengah serta masa depan ras manusia dan iblis. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Saya harap Anda bisa mengerti. Tetua Agung Xuan Yu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa saya akan mendirikan sebuah monumen untuk Anda nanti dan mewariskan prestasi Anda kepada semua generasi. Hidupmu tidak akan sia-sia, kata lelaki tua kurus itu. Liu Ming melihat semua perubahan ekspresi mereka, dan dia mencibir. Matanya memancarkan cahaya ungu dan melihat sekeliling barisan. Dengan sekejap, pola setan muncul di tubuhnya, dan udara hitam dilepaskan dari tubuhnya. Dia berjuang keras. Seluruh aula sepertinya terguncang oleh kekuatan besar Liu Ming. Namun, begitu udara hitam menyentuh petir 5 warna, udara itu dengan cepat menghilang. Susunannya tetap utuh, dan rantai rune di tubuh Liu Ming menjadi semakin erat, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia, susunan ini adalah warisan nenek moyang kita di zaman dahulu. Ini khusus digunakan untuk menahan iblis kuno sepertimu. Ada satu di masing-masing dari 4 sekte kuno. Arai dari Sekte Taiking kami berada di neraka bipolar 5 gunung yang berisi kekuatan guntur surgawi surga ke-9, yang merupakan musuh dari kekuatan iblis. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan hukum yang tak terkalahkan, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Tetua Agung Xuan Yu berkata dengan suara yang dalam. Liu Ming sedikit terkejut. Bahkan iblis kuno yang sebenarnya tidak dapat menahan guntur surgawi surga ke-9, apalagi kamu. Jika Anda pintar, hentikan perlawanan, dan mungkin penderitaan Anda akan berkurang. Nyonya Zhen berkata sambil tersenyum mengejek. Oke, sebagai iblis, aku tidak punya keluhan karena takut padamu. Tapi keduanya adalah manusia sejati. Saya harap Anda bisa melepaskan mereka. Wajah Liu Ming berubah muram seolah dia menyerah, lalu dia melirik Jialan dan Ye Tianmei dan berkata perlahan. Suamiku, karena kita sudah menjadi pasangan ganda dalam kultivasi, kita akan hidup dan mati bersama. Kita tidak perlu memohon pada mereka. Jialan berkata dengan tenang tanpa rasa takut. Benar, suami. Anda tidak perlu berbicara dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Ye Tianmei juga berbicara dengan dingin dan memandang semua orang di aula dengan jijik. Kedua orang ini adalah mitra Anda. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Kita harus menghilangkan sumber bencana. Nyonya Zhen sangat marah dengan tatapan menghina dari Jialan dan Ye Tianmei, dan dia berkata dengan tegas. Nyonya Zhen benar. Jika mereka, bukankah mereka akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan? Penatua Hao Shou juga berkata dengan dingin. Arti kata-katanya jelas. Seharusnya begitu, jangan sampai membingungkan masyarakat dan menimbulkan masalah. Demon Mystic Sect lelaki tua kurus berjubah hitam itu mengangguk setuju. Namun, para penggarap negara pemahaman mistik lainnya tidak langsung setuju. Liu Ming mengabaikan yang lain dan hanya melihat ke arah Penatua Xuan Yu dan 2 orang di sampingnya, Huo Ye dan Feng Qing. Semua penggarap negara pemahaman mistik yang hadir juga melihat ke arah Tetua Agung Xuan Yu. Bagaimanapun, ini adalah tanah Sekte Taiking, dan Ye Tianmei serta Jialan adalah anggota Sekte Taiking. Itu adalah Sekte Taiking yang menyegel Liu Ming,
jadi kata-kata yang diucapkan oleh Penatua Agung Xuan Yu dan yang lainnya secara alami akan memiliki bobot yang berbeda. Ten, Xuan Yu, apakah kamu keberatan dengan ini? Nyonya Zhen berkata dengan tatapan serius. Bisakah kamu menyegel Liu Ming karena pertimbanganku? Hal ini tidak ada hubungannya dengan dua wanita ini. Tingkat budidaya mereka hanyalah tingkat surgawi. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun mereka memiliki niat, tidak akan ada masalah besar. Kami, Sekte Taiking, akan mengawasi mereka, jadi tolong biarkan mereka pergi. Kata Xuan Yu setelah bertukar pandang dengan Huo Ye dan Feng Qing. Nyonya Zhen, Penatua Hao Shou dan lelaki tua kurus itu mengubah ekspresi mereka. Sebelum mereka dapat berbicara, lelaki tua dengan alis putih dari keluarga Ouyang berbicara. Saya punya ide. Meskipun kedua wanita ini adalah pasangan Liu Ming, mereka adalah manusia sungguhan. Mereka tidak salah. Jika kita membunuh mereka, itu tidak pantas. Namun hal-hal di sini tidak boleh disebarluaskan keluar. Untuk amannya, kita harus menghapuskan budidaya mereka, menurunkan status mereka menjadi manusia, dan mengirim mereka ke tempat yang tidak dapat diakses di ujung utara. Mereka tidak akan bisa menginjakkan kaki di alam budidaya selama sisa hidup mereka. Apa pendapat semua orang tentang proposal ini? Ten, usulan Ouyang layak. Ya, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Hal ini baik secara moral dan dapat menghindari bencana di masa depan. Saya setuju dengan usulan Tuan Ouyang. Usulan Patua Ouyang langsung disetujui oleh 8 keluarga besar, Lembah Sky Biskin dan Master Pavilion Biduk. Bahkan beberapa penggarap negara pemahaman mistik lainnya dari Sekte Pekerjaan Alam, Akademi Haoran, dan Sekte Mistik Iblis juga secara samar-samar setuju, namun mereka tidak mengatakan apapun karena Nyonya Zhen dan yang lainnya ada di sini. Lagi pula, pada tingkat kultivasi mereka, jika bukan karena invasi ras alien, mereka biasanya tidak akan repot-repot membunuh lagi. Sekarang membiarkan mereka membunuh 2 manusia kultivator wanita yang tidak berdaya, mereka akan malu jika yang lain mengetahuinya. Nyonya Zhen, Penatua Hao Shou dan lelaki tua kurus itu tampak jelek. Mereka tidak benar-benar ingin membunuh kedua wanita itu, dan usulan Patua Ouyang masuk akal, tetapi karena mereka bertiga mengatakan demikian, itu akan merusak prestise mereka jika mereka menarik kembali kata-kata mereka dengan enteng. Bab 1547, Penghakiman Terakhir. Tepat ketika lebih dari 20 penggarap negara pemahaman mistik yang hadir sedang berdiskusi tentang cara menangani Ye Tianmei dan Jia Lan, Liu Ming menengadah ke langit dan tertawa keras. Apakah pertunjukannya sudah selesai? Begitu dia mengatakan itu, cahaya hitam memenuhi seluruh susunan. Pada saat yang sama, cincin 5 warna terbang ke dalam susunan. Cincin 5 warna berputar dan menyerap petir 5 warna. Kekuatan susunan petir 5 warna telah sangat berkurang. Dalam cahaya hitam, tubuh Liu Ming tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar, dan lambang guntur 5 warna muncul di dadanya. Rantai rune 5 warna meredup di bawah tekanan kekuatan hukum. Liu Ming mendengus dan mengguncang tubuhnya. Serangkaian suara teredam terjadi. Rantai rune yang terikat padanya telah putus, dan susunan guntur surgawi surga ke-9 tampaknya menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Liu Ming mendengus dan meluncurkan pukulan, tanpa suara mendarat di barisan. Arai itu pecah seperti kaca. Serangkaian perubahan terjadi dalam sekejap mata. Para penggarap negara pemahaman mistik yang sedang berdiskusi tercengang saat itu juga. Ketika mereka bereaksi, Liu Ming sudah muncul di aula bersama Jia Lan dan Ye Tianmei. Ye Tianmei dan Jia Lan memandang Liu Ming dengan penuh rasa tidak percaya. Beberapa saat terakhir terasa seperti dunia yang terpisah. Ini tidak mungkin. Kamu. Nyonya Zhen berbicara dengan ngeri sambil mundur. Yang lain memiliki reaksi yang hampir sama, memandang Liu Ming seperti sedang melihat monster. Apa yang kalian lakukan hari ini hanyalah berkedok moralitas manusia dan atas nama menaklukkan setan. Faktanya, Anda hanya ingin merebut harta dan kekuatan hukum saya. Kalian semua negara pemahaman mistik mengaku menjauhi urusan dunia dan mengabdikan diri untuk memahami jalan surga, tetapi sekarang kalian sama seperti nenek moyang kalian, melakukan tindakan tidak berterima kasih. Bisa dibayangkan berapa banyak mayat murid yang Anda injak untuk mencapai keadaan pemahaman mistik. Yang berbeda dari nenek moyangmu adalah kali ini, pembalasanmu telah datang. Saya awalnya berada dalam dilema tentang bagaimana menghadapi kalian semua,
Tetapi Anda semua baru saja membuat keputusan untuk saya, sehingga saya tidak perlu repot. Senyuman di wajah Liu Ming memudar saat dia berbicara. Suaranya terdengar semakin khusyuk. Setiap kata menghantam hati para penggarap negara pemahaman mistik yang hadir seperti palu yang berat. Ketika Liu Ming menyelesaikan kalimatnya, semua orang tampak pucat seolah jiwa mereka menderita pukulan berat. Namun, pada saat ini, dua lampu putih tiba-tiba keluar dari belakang Liu Ming. Alih-alih memukul Liu Ming, mereka malah menembak ke arah Jia Lan dan Ye Tianmei. Di dalam cahaya putih ada dua pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 kaki. Itu adalah Penatua Akademi Haoran, Hao Shou yang menyerang. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan dua pedang terbang putih itu berhenti dan hancur setelah kilatan cahaya hitam. Semuanya, jangan tertipu oleh kata-kata iblis itu. Dia baru saja menghancurkan susunannya secara paksa, jadi konsumsi kekuatan spiritualnya pasti akan sangat besar. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus bertindak bersama. Jangan beri dia kesempatan untuk kembali. Penatua Hao Shou berteriak dan melepaskan makam emas itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah ke makam emas itu. Makam emas bersinar dan menembakkan sinar keemasan ke arah Liu Ming. Para penggarap negara pemahaman mistik lainnya hanya tertegun sesaat, lalu mereka melepaskan senjata mereka untuk menyerang. Penatua Hao Shou mengingatkan mereka bahwa tidak ada jalan mundur sekarang. Masih ada secercah harapan jika mereka bertarung. Tetua Agung Xuan Yu dan dua orang lainnya melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka tidak ingin hal-hal berkembang hingga saat ini, tetapi karena mereka telah mengambil langkah pertama, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Lusinan serangan senjata ajaib menyatu menjadi semburan besar cahaya berwarna-warni. Ruang bergetar kemanapun ia melewatinya, dan celah ruang terkoyak. Momentumnya sungguh luar biasa. Serangan yang sangat lemah. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan melepaskan Demon Destroy Whip. Ledakan tiba-tiba terdengar saat bayangan cambuk hijau sepanjang 3 meter menyapu ke arah serangan cahaya yang deras. Terdengar suara keras. Dua gelombang fluktuasi tak terlihat meledak, menyapu seluruh aula seperti badai. Serangan cambuk Liu Ming yang tampaknya biasa mengandung fluktuasi hukum yang menakutkan. Serangan deras dari para penggarap negara pemahaman mistik langsung dihancurkan oleh cambuk. Lusinan senjata sihir yang remang-remang tersebar ke segala arah, dan spiritualitasnya sangat rusak. Bahkan senjata tiga sekte pun tidak terkecuali. 20 penggarap negara pemahaman mistik terlempar ke tanah karena serangan balik yang sangat besar. Mereka muncrat darah tanpa henti. Wajah Liu Ming juga menjadi sedikit pucat. Setelah menarik napas dalam-dalam, cahaya putih berkedip di wajahnya, dan dia pulih. Semua kultivator negara pemahaman mistik menderita kerusakan pada meridian mereka dan bahkan lautan kesadaran. Mereka bahkan tidak bisa berdiri, apalagi melawan. Semua orang memandang Liu Ming yang memegang cambuk hijau dengan ekspresi ngeri. Baru pada saat inilah mereka menyadari kekuatan sebenarnya Liu Ming. Kamu adalah iblis, jadi kamu akan membawa bencana ke benua ini. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hanya bisa menyalahkan kekuatan kami yang lemah. Terlepas dari semua perhitungannya, kami tidak pernah menyangka guntur surgawi surga ke-9 ini bahkan tidak dapat menjebak Anda. Nyonya Zen berkata sambil tersenyum sedih. Guntur surgawi surga ke-9 mungkin memiliki efek pengekangan yang kuat pada iblis lain dan bahkan iblis kuno, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Mengenai rencanamu, aku sudah punya firasat. Saya hanya ingin membawa istri saya untuk melihat pertunjukan seperti apa yang bisa Anda tampilkan. Tidak berterima kasih dan jelek. Ye Tianmei berkata dengan dingin saat ini. Suaranya tidak keras, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Banyak dari orang-orang ini tidak lagi mengetahui apa itu rasa malu, namun kini dihadapkan pada tuduhan Ye Tianmei, seorang kultivator negeri surgawi, mereka merasa malu. Mengapa mereka yang berkuasa begitu tercela sejak zaman kuno? Liu Ming mencibir, mengangkat tangannya yang lain, dan mengembunkan bola petir 5 warna seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Ketika semua orang mendengar ini dan melihat bola guntur 5 warna yang dilemparkan dengan santai oleh Liu Ming, ekspresi mereka menjadi lebih jelek. Nyonya Zen, Penatua Hao Shou dan yang lainnya tampak lebih sedih. Ketika mereka berpikir bahwa pelatihan puluhan ribu tahun akan berakhir,
suasana hati para pembudidaya negara pemahaman mistik yang bergengsi ini tidak berbeda dengan suasana hati seekor tikus yang bertemu dengan kucing. Liu Ming berdiri dengan tangan di belakang tangannya, diam-diam memandangi para penggarap yang tergeletak di tanah di aula. Liu Ming tidak berkata apa-apa, dan orang-orang di aula tidak berani berbicara. Untuk sesaat, suasana hening di aula utama. Aku seharusnya membunuh kalian semua di sini, tapi ini bertentangan dengan niat awalku. Setelah beberapa saat, Liu Ming berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tampak sedikit terkejut, tetapi lebih banyak dari mereka yang terlihat bahagia. Namun, aku bisa menghindarkanmu dari kematian, tapi hukumanmu tidak bisa dihindari. Liu Ming mendengus dan melambai dengan satu tangan. Bola guntur 5 warna di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya 5 warna dan masuk ke dalam susunan guntur surgawi surga ke-9 yang rusak. Yang lainnya bersinar dengan cahaya hitam, dan 4 lempengan batu berbentuk segitiga ditangkap oleh tangan hitam besar itu. Liu Ming melirik lempengan batu berbentuk segitiga dengan cahaya ungu di matanya. Struktur rune dari lempengan batu segitiga terpantul di matanya. Dia meluncurkan udara hitam untuk menyelimuti 4 lempengan batu tersebut. Berbagai warna cahaya yang dipancarkan dari 4 lempengan batu menghilang dan berubah menjadi cahaya hitam murni dalam sekejap mata, tapi itu lebih dari 10 kali lebih terang daripada di tangan Nyonya Zhen, Tetua Agung Xuan Yu, dan lainnya. Pergi. Liu Ming menjentikkan jarinya. Lempengan batu berubah menjadi 4 lampu hitam dan bergabung ke dalam susunan guntur surgawi surga ke-9. Arai itu bersinar dengan kilat 5 warna. Hanya dalam beberapa detik, susunan yang rusak telah diperbaiki. Liu Ming meneriakkan dan meluncurkan simbol lain. Arai guntur surgawi tiba-tiba meluas beberapa kali. Aliran cahaya 5 warna keluar, berubah menjadi tangan ringan raksasa, dan menarik Nyonya Zhen, Penatua Hao Yue, dan lelaki tua kurus itu ke dalam pesona. Apa yang ingin kamu lakukan? Penatua Hao Shou berteriak dengan cemas. 2 orang lainnya juga terkejut. Liu Ming menutup telinga dan terus bernyanyi. Dia meluncurkan petir 5 warna, yang berubah menjadi tanda petir dan mendarat di sekitar susunan. Arai itu berdengung keras, dan aura alami melonjak dengan cepat di dalam arai. Tanda petir 5 warna yang besar melonjak dan digabungkan menjadi kata, segel, yang berukuran puluhan meter. Segel, menyelimuti angka 3 dengan cahaya 5 warna. Ketiganya merasakan tubuh mereka menjadi kaku, dan kekuatan pengurungan yang sangat besar terpancar dari cahaya tersebut, masing-masing tenggelam ke dalam dantian dan lautan kesadaran. Ah! Petik 2. Ekspresi ketiga orang itu menjadi mengerikan. Mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan seperti lolongan hantu seolah-olah mereka kesakitan, namun tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian bertiga bersikeras untuk membunuh Tian Mei dan Jia Lan bagaimanapun caranya, jadi aku akan membalas perawatanmu sekarang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membiarkanmu di penjara di sini selamanya dan menderita sakit yang menyiksa siang dan malam. Bahkan setelah masa hidupmu habis, kamu tidak akan bisa bereinkarnasi. Liu Ming berkata dengan ringan. Bab 1548, Tunjukkan Belas Kasihan. Begitu Liu Ming mengatakan ini, semua penggarap negara pemahaman mistik yang telah menyaksikan dengan kaget terkejut. Meskipun Liu Ming mengatakan itu untuk Ye Tianmei dan Jia Lan, dia sudah menyadari bahwa 3 orang ini adalah dalang insiden ini. Meskipun dia tidak membunuh Nyonya Zhen dan 2 orang lainnya, tindakan kejam seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada membunuh mereka. Dengan umur negara pemahaman mistik, mereka harus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi seperti ini selama bertahun-tahun yang hampir tak ada habisnya. Dan setelah ditempa oleh guntur surgawi surga ke-9 begitu lama, jiwa mereka akan menghilang seiring dengan habisnya umur mereka. Pada saat ini, para penggarap negara pemahaman mistik lainnya merasa agak beruntung. Mereka senang karena mereka tidak setuju dengan pembunuhan kedua wanita tersebut. Ketiganya, yang terjebak, sudah berada di puncak benua langit tengah. Pemahaman mereka tentang hukum alam telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Namun, budidaya puluhan ribu tahun ini sia-sia karena satu pemikiran. Karena satu pemikiran, mereka kehilangan kesempatan bereinkarnasi selamanya. Setelah Liu Ming menyegel mereka, dia memasang perisai kedap suara untuk mengisolasi jeritan ketiganya. Meskipun mereka tampak kesakitan, tidak ada suara yang keluar, membuat pemandangan itu semakin aneh.
Kemudian dia melihat ke arah para penggarap negara pemahaman mistik dari 8 keluarga besar, Master Pavilion Biduk, dan Lembah Skybiskin. Orang-orang ini awalnya cukup emosional, tetapi mereka tampak pucat ketika dilirik oleh Liu Ming. Mereka semua menangkupkan tangan dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu, lalu ledakan tekanan spiritual melonjak. Tekanan spiritual ini begitu kuat sehingga kecuali 3 tetua dari Sekte Taiking, para penggarap negara pemahaman mistik yang tersisa kehilangan kesadaran mereka dan berlutut di tanah. Mereka yang bereaksi sedikit lebih lambat dan melawan dengan kekuatan spiritual dalam refleks yang terkondisi akan mengalami serangan balasan yang lebih besar lagi. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Mereka menelan kembali beribu-ribu kata yang ada di ujung tanduknya. Saya tahu apa yang akan Anda katakan. Ini tidak lebih dari mencoba membuktikan diri Anda tidak bersalah. Meskipun Anda bukan dalam masalah ini, Anda tetaplah kaki tangan. Apapun alasannya, Anda membiarkan Tian Mei dan Jia Lan hidup dalam keputusan sekarang. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Selusin penggarap negara pemahaman mistik merasa sedikit lega. Tapi Liu Ming perlahan mengangkat satu tangan dan mengembunkan bola guntur 5 warna di telapak tangannya. Pada saat yang sama, lambang petir 5 warna di dadanya bersinar terang. Garis-garis busur petir 5 warna menyatu menjadi bola petir 5 warna, mengubahnya menjadi lebih besar dalam sekejap. Para penggarap negara pemahaman mistik tampak pucat karena ketakutan, tetapi mereka tidak bisa bergerak dan berbicara sama sekali. Liu Ming menutup mata terhadap ekspresi mereka. Dia mengubah serangkaian gerakan dan menyemburkan darah yang berubah menjadi selusin rune aneh, lalu bergabung menjadi bola guntur. Setiap kali rune aneh bergabung, bola petir seukuran kepalan tangan akan pecah dari bola petir 5 warna. Sesaat kemudian, ada lebih dari selusin bola guntur 5 warna berdarah tergantung di depan Liu Ming. Jumlahnya sama dengan para penggarap negara pemahaman mistik yang sedang berlutut. Para penggarap negara pemahaman mistik ini sekarang tahu bahwa Liu Ming akan menanamkan pesona pada mereka. Pesona tersebut sepertinya mengandung beberapa macam kekuatan hukum. Ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Nyonya Zhen dan 2 orang lainnya, orang-orang ini merasa sangat menyesal. Jangan melawan atau kamu akan menanggung akibatnya. Liu Ming berkata dengan lemah. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Selusin bola petir menyebar dan bergabung ke dalam dantiannya. Ketika Liu Ming mengatakan itu, mereka telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, tetapi mereka hanya bisa membiarkan bola petir memasuki tubuh mereka. Saat berikutnya, mereka merasa dantiannya kosong, dan dantiannya terbungkus lapisan petir 5 warna. Semua orang langsung terlihat terkejut. Mereka menemukan bahwa hubungan antara mereka dan dantian hampir terputus, hanya menyisakan lubang kecil yang lebih kecil dari jarum pada petir 5 warna, yang dapat mengungkapkan jejak kekuatan spiritual yang begitu ringan sehingga hampir dapat diabaikan. Pada saat ini, suara Liu Ming terdengar di telinga semua orang. Segel hukum pada dirimu akan bertahan selama 1000 tahun. Selama periode ini, kekuatan spiritual yang dapat Anda gunakan akan kurang dari 1 dalam 10.000. Ini adalah hukumanku untukmu. Tentu saja, dalam 1000 tahun ini, jika benua langit tengah menghadapi bencana apapun, seseorang akan menyelesaikannya untukmu. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi tidak yakin. Biasanya ketika menghadapi para kultivator level rendah, kebanyakan dari mereka suka sengaja menutupi auranya. Bahkan ada yang bertingkah seperti orang biasa, sehingga orang tidak bisa merasakan kedalaman kultivasinya. Tapi sekarang, mereka tidak punya aura untuk ditutupi lagi. Tentu saja, dengan nama mereka dan prestise negara pemahaman mistik, tidak ada yang berani menyerang mereka, tapi kesedihan seperti ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Semua orang ini tanpa kecuali mempunyai ide di benak mereka, yaitu jika mereka kembali, mereka akan segera mundur selama 1000 tahun. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi mereka, tetapi dengan sedikitnya kekuatan spiritual yang dapat mereka gunakan sekarang, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun kecuali terbang dengan senjata, apalagi berlatih. Memikirkan hal ini, orang-orang ini merasa getir, tetapi tidak ada yang ingin mereka katakan. Mereka memberikan kelonggaran bagi Ye Tianmei dan Jia Lan, dan Liu Ming memang memberi mereka kelonggaran. Setelah Liu Ming berurusan dengan orang-orang ini, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke 3 penggarap negara pemahaman mistik dari Sekte Taiking, Xuan Yu, Feng Qing, dan Huo Ye. Liu Senior,
Kami bodoh melakukan tindakan tidak berterima kasih seperti itu. Kami benar-benar malu pada diri kami sendiri. Kami akan menerima hukuman apapun dari senior, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan murid Sekte Taiking lainnya. Saya harap senior tidak melampiaskan kemarahan Anda pada orang yang tidak bersalah. Tetua Agung Xuan Yu menghela napas pelan dan menangkupkan tangannya. Dua orang lainnya juga menangkupkan tangan dan tidak berkata apa-apa. Liu Ming melepaskan lapisan pesona kedap suara, menutupi mereka bertiga, dan kemudian berkata, "Saya telah membentuk ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sekte Taiking sejak awal kultivasi saya. Sekarang saya telah maju ke keadaan abadi, saya harus membalas kebaikan tersebut kepada Sekte tersebut. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Untungnya, Anda masih memiliki niat baik, jadi saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Tetapi mulai sekarang, Liu Ming dan Sekte Taiking tidak akan berhutang apapun satu sama lain." Liu Ming mengucapkan kalimat terakhir dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Penatua Agung Xuan Yu dan dua orang lainnya mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Mereka memandang Liu Ming dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Liu Ming melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Di mata lebih dari 10 orang di sekitarnya yang ragu, tirai cahaya kedap suara menghilang. Liu Ming tidak lagi peduli dengan orang lain. Ada sedikit ketidaktertarikan pada ekspresinya. Dia meraih tangan Jialan dan Ye Tianmei dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Jialan dan Ye Tianmei sepertinya memahami sesuatu dan mengangguk sedikit setelah memperhatikan ekspresi Liu Ming. Liu Ming tersenyum tipis dan membungkusnya dengan lapisan cahaya hitam. Dengan kilatan cahaya hitam, ketiga sosok itu menghilang dari aula tanpa jejak, meninggalkan 20 penggarap negara pemahaman mistik yang hadir saling memandang dengan cemas. Di atas pegunungan Seribu Roh, Liu Ming berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Ye Tianmei dan Jialan berdiri di sisinya. Mereka bertiga semuanya diselimuti lapisan cahaya hijau redup. Dilihat dari luar, aura dan sosok mereka tersembunyi. Di pegunungan Seribu Roh, upacara abadi masih berlangsung dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyadari semua yang terjadi di aula utama. "Suamiku, kenapa kamu tidak membunuh semua orang yang tidak tahu berterima kasih itu?" Jialan bertanya dengan bingung. "Jadi bagaimana jika kita membunuh mereka? Siapa yang bisa menjamin penerus mereka akan lebih bermoral dibandingkan mereka?" Liu Ming menatap wajah cantik Jialan dan berkata sambil setengah tersenyum. Ye Tianmei dan Jialan keduanya tampak tertegun sejenak. Alam budidaya seperti ini. Jika atasan ini baik dan benar, kita tidak akan melihat pemandangan seperti itu hari ini. Liu Ming berkata dengan lemah. Ketika upacara abadi akhirnya berakhir dan semua penggarap kembali dengan penuh kegembiraan, rumor tentang upacara abadi hari itu dengan cepat menyebar ke seluruh benua langit tengah. Hal terpenting di antara mereka tentu saja setelah keadaan abadi Liu Ming muncul hari itu, dia benar-benar berkhotbah secara langsung. Hal ini membuat masyarakat yang tidak dapat mengikuti upacara abadi karena berbagai alasan mengungkapkan penyesalannya, sedangkan para penggarap yang berpartisipasi hari itu sangat gembira. Liu Ming tidak segan-segan mengorbankan dua senjata spiritual mistik yang unik untuk menyelamatkan benua langit tengah, sehingga 20 penggarap negara pemahaman mistik membuat ulang senjata mistik untuknya. Peristiwa ini sempat menjadi legenda di benua langit tengah. Dikatakan bahwa Liu Ming bahkan secara pribadi memberikan beberapa instruksi kepada para penggarap negara pemahaman mistik ini, sehingga orang-orang yang memperoleh kesadaran menyatakan bahwa mereka akan mundur selama 1000 tahun setelah kembali. Di antara mereka, Nyonya Zhen, Penatua Hao Shou, dan Penatua Situ bahkan mendapat pencerahan saat itu juga dan memutuskan untuk menjalani retret hidup dan mati bersama di aula utama Sekte Taiking, mencoba menerobos ke keadaan abadi. Mengenai masalah ini, Penatua Agung Xuan Yu secara pribadi membenarkannya dan menyatakan aula tempat Liu Ming berkhotbah diubah namanya menjadi Aula Abadi, untuk tempat peristirahatan 3 penggarap negara pemahaman mistik. Pada saat yang sama, itu menjadi area terlarang di Sekte Taiking. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Bab 1549, 1000 tahun. Suatu hari kemudian, Gunung Tangguang, lantai pertama pagoda kuno berlantai 9. Ruangan di sini redup dengan hanya 8 lampu kuno redup di tengahnya. Seorang biksu muda tampan sedang duduk bersila di tengah dengan tangan terlipat di depan dada. Beberapa meter di depan biksu muda itu,
seorang pemuda berjubah hijau berkedip-kedip di bawah kerlap-kerlip cahaya lampu kuno. Dia juga duduk bersila. Karena cahayanya terlalu gelap, wajahnya tidak terlihat jelas. Mereka hanya duduk saling memandang tanpa berbicara. Setelah sekian lama, pemuda berjubah hijau itu tampak santai dan memecah kesunyian. Saya mengerti sekarang. Biksu muda itu tidak menjawab. Dia baru saja mengucapkan mantra Buddha dengan suara rendah. Kalau begitu aku serahkan masalah ini pada guru. Pemuda berjubah hijau berdiri dan mengangguk sedikit ke arah biksu muda itu. Sepertinya kamu sudah memutuskan, kata biksu muda itu. Ya, saat pemuda berjubah hijau berbicara, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setengah bulan kemudian, di atas pulau terpencil di wilayah laut, cahaya hitam menyala, dan 4 sosok muncul dari udara tipis. Keempat orang ini adalah Liu Ming, Jia Lan, Ye Tianmei, dan Qian Rupin. Wilayah laut, kami kembali. Qian Rupin tampak sangat bersemangat. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Liu Ming tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan angin laut yang basah dan asin bertiup ke lubang hidungnya. Ini dekat istana Kaisar Laut. Mereka melewati susunan teleportasi kuno di hutan belantara selatan, lalu setelah beberapa putaran dan belokan, mereka kembali ke wilayah laut. Rencana awal Liu Ming adalah mengaktifkan lempengan batu surgawi secara langsung dan kembali ke wilayah laut. Namun, dalam perjalanan ke wilayah laut selatan, Qian Rupin terbangun dari koma dan bersikeras untuk memperbaiki 2 susunan teleportasi yang menghubungkan hutan belantara selatan ke benua langit tengah, yang tertunda lebih dari 10 hari. Pengetahuan mendalam Qian Rupin tentang susunan dan kekuatan spiritual Liu Ming saat ini akhirnya memperbaiki susunan teleportasi kuno yang akan runtuh. Dengan cara ini, setelah Liu Ming naik, akan lebih mudah bagi Qian Rupin dan yang lainnya untuk pergi ke benua langit tengah. Tentu saja, Liu Ming kemudian menerapkan beberapa pesona pada susunan teleportasi di kedua sisi untuk memastikan bahwa orang lain tidak dapat mendeteksinya. Suamiku, apa rencanamu untuk kembali ke wilayah laut? Jia Lan bertanya. Mari kita kembali ke sekte hantu liar dulu. Selama sisa waktu, kita akan menemukan tempat yang tenang. Mata Liu Ming bergerak saat dia berkata. Dia telah menggunakan kekuatan hukum atribut yang lebih dari sekali baru-baru ini, menyebabkan kenaikannya terjadi lebih dari setengah tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Meskipun dia tidak mengatakan ini, Jia Lan dan Ye Tianmei sepertinya menyadarinya. Mereka tampak sedih, dan mereka masing-masing memeluk salah satu lengan Liu Ming dan meringkuk di samping Liu Ming. Liu Ming menunjukkan sedikit permintaan maaf dan dengan lembut memeluk mereka. Saudara Ming, jangan lupakan aku. Qian Rupin berkata dengan nada agak tidak puas. Bagaimana caranya? Liu Ming berkata pada Qian Rupin sambil tersenyum. Aku seharusnya tidak menjadi orang keempat. Qian Rupin berkata sambil tersenyum dan terbang menjauh. Saya sudah lama tidak kembali ke wilayah laut, jadi saya berjalan-jalan sendirian. Tapi tolong ingat untuk memberitahu saya sebelum saudara Ming naik. Aku akan pergi dan mengantarmu pergi. Suara Qian Rupin terdengar dari jauh. Gadis ini, Liu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak menghentikannya. Dengan tingkat kultivasi Qian Rupin saat ini dan beberapa senjata sihir kuat yang dimilikinya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari kultivator Celestial State. Dia seharusnya tidak berada dalam bahaya di wilayah laut. Ayo pergi. Liu Ming terbang menuju benua Yunchuan bersama 2 lainnya. Dengan kecepatan cahaya pelarian Liu Ming saat ini, mereka tiba di sekte hantu liar dalam waktu setengah hari. Selusin gunung raksasa yang saling terhubung sama seperti saat dia pertama kali datang ke sini 1000 tahun yang lalu. Tempat ini tidak banyak berubah. Ada lebih banyak bangunan di setiap gunung, dan jumlah pembudidaya di sekte tersebut hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tampaknya sumber daya yang dia tinggalkan saat itu sangat membantu. Dia melihat sekeliling dan menyebarkan pemikiran surgawi ke seluruh sekte hantu liar. Setelah beberapa saat, Liu Ming tampak bahagia pada awalnya, lalu dia menghela nafas pelan. Dia merasakan bahwa sekte hantu liar sekarang jauh lebih kuat dibandingkan ratusan tahun yang lalu. Ada 5 pembudidaya periode kristalisasi. Dia menghela nafas bahwa hampir semua kenalannya telah meninggal dunia. Hanya ada 2 kultivator periode kristalisasi yang tampak sedikit familiar baginya.
Mereka seharusnya adalah murid muda yang mereka temui saat itu. Melihat pemandangan sekte hantu liar saat ini, Liu Ming sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah tempat dia pertama kali menginjakkan kaki di alam budidaya. Sekarang setelah dia mengingat kembali, kenangan ini terasa jelas seperti baru kemarin. Setelah sekitar 1000 tahun, segalanya masih sama, tetapi orang-orangnya tidak lagi sama. Di dunia yang luas ini, di antara semua kultivator, sangat sedikit yang memiliki akar spiritual. Orang-orang ini mengikuti jalur kultivasi yang penuh kerinduan. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak dari mereka yang akhirnya mencapai Tao? Suamiku, ratusan tahun telah berlalu, dan tempat ini bukan lagi sekte hantu liar seperti dulu. Jialan memegang telapak tangan Liu Ming dan mendesah pelan. Liu Ming tersenyum ringan. Dia secara alami memahaminya, tetapi ketika dia semakin dekat dengan hari kenaikan, dia menjadi lebih merindukan masa lalu. Mentalitasnya juga berubah secara halus. Meskipun Savage Ghost Sect telah banyak berubah, masih ada dua kenalan. Salah satunya adalah murid tulis yang saya terima ketika saya kembali terakhir kali. Saya berencana untuk menemuinya sebelum saya pergi, jadi mohon tunggu saya di sini sebentar. Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Ye Tianmei dan Jialan mengangguk, dan Liu Ming menghilang. Di puncak gunung raksasa tertentu di Savage Ghost Sect, seorang pemuda kekar berkulit gelap setengah telanjang sedang duduk bersila. Tubuhnya memancarkan semburan cahaya hitam dan memancarkan kabut hitam dingin. Budidayanya telah mencapai puncak periode kristalisasi. Pada saat yang sama, tulangnya besar dan ototnya menonjol, menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator fisik yang terlatih. Pemuda kekar itu menarik dan membuang napas dan memberi isyarat, menyerap kembali kabut hitam di sekitarnya ke kepalanya. Saat dia membuka matanya, dia terkejut. Seorang pria berjubah hijau sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana pria itu masuk. Siapa kamu? Pria kekar berjubah hitam itu berdiri dan berkata dengan tegas. Saat dia hendak mengambil tindakan, lengannya yang terangkat tiba-tiba berhenti di udara. Pria di depannya sangat familiar, samar-samar tumpang tindih dengan sosok di masa lalu. Kamu adalah... Pria kekar berjubah hitam itu menunjuk ke arah Liu Ming dan berkata dengan ragu-ragu. Wendao, Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, itu benar-benar kamu. Pria kekar berjubah hitam itu sangat gembira. Ketika dia mendengar suara Liu Ming, dia tidak lagi ragu. Dia dengan cepat menggenggam tinjunya dan berlutut ke arah Liu Ming. Tidak perlu sopan. Bangun. Liu Ming menerima lututnya. Lalu dia mengangkat pria kekar berjubah hitam itu dengan lambaian lengan bajunya. Tuan, kemana saja Anda selama ini? Wendao sangat merindukanmu. Pria kekar berjubah hitam itu berdiri dan berkata dengan hormat. Ceritanya panjang, jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya kepada Anda. Liu Ming berkata dengan lemah. Pria kekar berjubah hitam itu terkejut dan tidak bertanya lagi. Singkatnya, saya tidak berencana untuk tinggal lama. Jika ada masalah di sekte ini, saya dapat membantu Anda mengatasinya. Liu Ming berkata dengan lemah. Ketika pria kekar berjubah hitam mendengar ini, wajahnya sedikit menjadi gelap, tampak sedikit kecewa. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Ming, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, guru meninggalkan banyak sumber daya pelatihan kepada sekte tersebut, sehingga sekte tersebut semakin berkuasa sejak saat itu. Selain itu, karena guru, sekte lain sangat sopan terhadap sekte hantu liar kami. Semuanya baik-baik saja sekarang. Itu bagus. Dalam hal ini, saya bisa pergi dengan tenang. Liu Ming sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan tangannya dan menyerahkan dua cincin penyimpanan hitam kepada pria kekar berjubah hitam. Berikut beberapa sumber daya budidaya, termasuk material, ramuan, buku, dan senjata ajaib. Saya juga menandai instruksi spesifik dengan slip giok. Mereka seharusnya sangat berguna bagi sekte ini. Saya harap Anda bisa menanganinya dengan baik. Liu Ming berkata. Pria kekar berjubah hitam itu tampak sangat gembira dan buru-buru menerima dua cincin penyimpanan itu dengan hormat. Dia memeriksanya dengan pikiran surgawi, dan dia terkejut. Ruang di dalam dua cincin penyimpanan ini sangat besar. Jaraknya puluhan meter. Itu hampir dipenuhi dengan semua jenis harta langka, dan masing-masing penuh semangat. Hampir setiap bagian sangat berharga di benua Yunchuan.
Terima kasih Tuan. Pria kekar berjubah hitam melihatnya sebentar, lalu dia membungkuk pada Liu Ming lagi. Hal-hal ini tidak lagi berguna bagi saya. Saya awalnya berencana untuk membaginya menjadi 2 bagian, tetapi sekarang bagian lainnya tidak lagi diperlukan, jadi saya menyerahkan semuanya kepada sekte. Liu Ming tersenyum tipis. Lalu dia menyerahkan gelang penyimpanan kepada pria kekar berjubah hitam. Meskipun kamu hanyalah muridku, kamu masih ditakdirkan untukku. Saya melihat bahwa Anda telah berlatih rahasia tulang neraka dengan baik dan telah mencapai tingkat ke-9. Langkah selanjutnya adalah memadatkan pelet asli. Tingkat ini merupakan titik balik bagi para penggarap. Jika Anda bisa melewatinya, Anda bisa mencapai level baru. Berikut adalah semua teknik rahasia tulang neraka selanjutnya serta beberapa senjata ajaib dan ramuan. Saya harap ini akan membantu dalam terobosan Anda. Liu Ming berkata. Pria kekar berjubah hitam itu mengambil gelang itu dengan gemetar. Terima kasih Tuan. Dia berlutut dan membungkuk lagi. Liu Ming tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Bab 1550, Kenalan. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak memiliki pemikiran berlebihan lainnya setelah menerima begitu banyak harta dari guru, tapi saya selalu punya keinginan selama tahun-tahun ini. Pria kekar berjubah hitam tidak berdiri, tapi dia ragu-ragu dan berkata jadi. Aku tahu. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menerima Anda sebagai murid saya jika Anda dapat maju ke periode kristalisasi. Meskipun aku akan segera pergi, jika kamu masih ingin aku menjadi tuanmu, biarlah. Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Murid memberi penghormatan kepada guru. Pria kekar berjubah hitam itu tampak sangat gembira. Dia berlutut di tanah dan bersujud 9 kali kepada Liu Ming. Oke, bangun. Liu Ming mengangguk sambil tersenyum, tapi dia menghela nafas. Meskipun Zhong Wendao memiliki akar spiritual yang buruk, ia memiliki tubuh spiritual yang langka dan gigih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi hingga tingkat sekarang. Selain itu, dia adalah keturunan senior Nun Zong, jadi dia harus menerimanya sebagai murid resmi. Setelah ribuan tahun berlatih, akhirnya ia memiliki penerus. Meskipun aku adalah gurumu, aku tidak memberimu bimbingan selama bertahun-tahun ini. Untungnya, Anda memiliki bakat yang bagus, ini adalah hadiah untuk upacara magang Anda. Liu Ming mengeluarkan kotak giok, lalu setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kotak giok lain dan menyerahkannya kepada pria kekar berjubah hitam. Pria kekar berjubah hitam itu mengambilnya dengan kedua tangannya. Dia membuka kotak giok pertama. Ada satu set baju besi ungu di dalamnya. Tampaknya ditempa dengan sejenis biji khusus. Itu memancarkan cahaya fluoresensi, tampak sangat spiritual. Di kotak giok kedua, ada bola hitam dan slip giok. Permukaan bola diukir dengan tanda kecil yang padat, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Sparkle armor ini terbuat dari batu berkilau. Ini dapat melindungi Anda dari serangan pembangkit tenaga listrik real pellet stat. Selain itu, juga dapat meningkatkan kecepatan penyerapan Yin Qi, yang juga akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam mempraktikkan rahasia tulang neraka. Liu Ming berkata. Pria kekar berjubah hitam itu sangat gembira. Adapun bola ini, itu adalah boneka Celestial Stat. Jika Anda meluangkan waktu untuk menyempurnakannya sesuai dengan metode di slip giok, Anda dapat mengontrolnya dengan bebas. Itu dapat mengerahkan kekuatan tahap awal Celestial Stat. Namun untuk mengendalikan wayang ini diperlukan batu roh yang luar biasa. Ada beberapa di dalam kotak. Tanpa kekuatan spiritual dari batu roh, boneka ini tidak lebih dari sekedar benda mati. Liu Ming melanjutkan. Pria kekar berjubah hitam itu terkejut. Boneka Celestial Stat tidak pernah terdengar sebelumnya. Dengan benda ini, sekte hantu liar akan mampu mendominasi wilayah laut hanya dengan sedikit usaha. Aku memberimu benda ini bukan untuk memamerkan kekuatanmu, mengerti? Liu Ming memahami pikiran pria kekar berjubah hitam itu dan berkata dengan lemah. Ya, pria kekar berjubah hitam itu terkejut, dan dia menjawab dengan hormat. Boneka ini akan menjadi harta karun sekte dari sekte hantu liar. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu para tetua dari semua generasi bahwa benda ini segera ada, dan tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Saya hanya memberikannya kepada Anda untuk melindungi sekte hantu liar. Saya rasa Anda tahu logika kekayaan membawa masalah. Wilayah laut tidak sesederhana yang Anda kira. Liu Ming berkata dengan ringan. Saya akan mengingatnya, Guru.
Pria kekar berjubah hitam itu terkejut dan buru-buru menyetujuinya dengan hormat. Liu Ming tersenyum dan menghilang dari ruang rahasia dalam sekejap. Kamu hanya bisa memberitahu beberapa tetua di sekte tentang kepulanganku. Jangan biarkan berita ini menyebar. Suara Liu Ming terdengar di telinga pria kekar berjubah hitam itu, dan kemudian dengan cepat menghilang. Pria kekar berjubah hitam itu menjadi kaku dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, dia membungkuk hormat 3 kali di tempat Liu Ming baru saja berdiri. Di sebuah bangunan sekte hantu liar, ditempatkan para tetua dari generasi sebelumnya, tablet spiritual dari setiap generasi tetua, guru puncak, dan guru jiwa ditempatkan di sini. Itu adalah tempat di mana sekte hantu liar memuja leluhurnya. Tempat ini sangat penting. Ada tetua periode kristalisasi yang menjaga tempat ini sepanjang tahun, jadi tidak ada murid biasa yang berpatroli di sekitar. Pada saat ini, Liu Ming muncul di dalam gedung setelah fluktuasi. Dia melihat sekeliling dengan acuh tak acuh pada tablet-tablet itu dan secara tak terduga melihat banyak tablet spiritual dari orang-orang yang dikenalnya di sini. Junior Yan Guru, tetua periode kristalisasi yang bekerja keras untuk sekte tersebut, Junior Ruan Guru yang memberinya rahasia tulang neraka, Gui Rukuan, Master dari fraksi 9 Bai, Master Sekte Huangxi. Orang-orang yang dulunya akrab ini kini telah kehabisan umurnya, berubah menjadi tumpukan loes. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah tablet spiritual hitam dengan tulisan, Zong Lingxiu, tertulis di atasnya. Bibi senior Zong telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak terkejut dengan hal ini, tetapi masih ada sedikit kesedihan di matanya. Setelah menghela nafas pelan, dia mengambil seikat dupa dari meja di sampingnya. Setelah menyalakannya, dia membungkuk hormat dan memberi hormat kepada mantan majikannya. Di atas sekte hantu liar, Jialan dan Ye Tianmei berdiri berdampingan, tampak berbicara dengan lembut. Saat ini, Liu Ming muncul di antara mereka. Suamiku, apakah urusan di sini sudah selesai? Jialan bertanya. Liu Ming mengangguk, lalu dia bertanya. Apakah kalian berdua ingin bertemu kenalanmu juga? Saya tidak membutuhkannya. Beberapa orang yang dikenal di sekte tersebut seharusnya sudah pergi sekarang. Tapi Sister Tianmei ingin kembali ke sekte Tianyu, kan? Jialan menggelengkan kepalanya, menatap Ye Tianmei, dan berkata. Ye Tianmei mengangguk ringan dengan sedikit kenangan. Tidak apa-apa, saya juga punya beberapa kenalan di sekte Tianyu. Seperti yang dikatakan Liu Ming, sosok Zhang Xiun yang mau tidak mau muncul di benaknya. Wanita ini memiliki fisik pedang psikis. Dia sudah berada di periode kondensasi tahap akhir saat itu, dan dia dianggap sebagai salah satu dari 3 orang suci dan 6 keturunan oleh aliansi Yunchuan. Dia menikmati sumber daya pelatihan yang melimpah. Setelah ratusan tahun, dengan bakatnya, dia seharusnya sudah maju ke periode kristalisasi. Sekte Tianyu. Selama ratusan tahun terakhir, Sekte Tianyu, sebagai sekte teratas di kerajaan Xuan besar, telah berkembang pesat. Meskipun sekte hantu liar tiba-tiba mendapat peningkatan kekuatan yang besar, sekte Tianyu masih berada di peringkat 1 di kerajaan Xuan besar. Di dekat sekte tersebut, sekelompok murid yang berpatroli sedang berpatroli di gerbang gunung dengan perahu terbang mekanis. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dari sekte tersebut dan menghilang. Cahaya putih menimbulkan angin kencang yang mengguncang kapal terbang tersebut. Lampu pelarian itu seharusnya adalah penatua Zhang Xiuniang, kan? Di atas kapal terbang, seorang pemuda berjubah putih di tahap selanjutnya dari utusan roh melihat ke arah kemana perginya lampu pelarian dan berkata dengan iri. Selain penatua Zhang, siapa lagi di kerajaan Xuan besar yang bisa memiliki kecepatan seperti itu dalam teknik pengendalian pedang? Orang lain mengangguk dan berkata. Kata-katanya penuh kebanggaan. Beberapa orang di kapal terbang itu memasang ekspresi kerinduan di wajahnya. Zhang Xiuniang sekarang adalah tetua tertinggi dari sekte Tianyu. Kultivasinya telah mencapai puncak periode kristalisasi, dan teknik pengendalian pedangnya tidak ada duanya di benua Yunchuan. Dia hampir sebagus Ye Tianmei saat itu. Wanita ini dan Grand Elder dari sekte hantu liar Zhong Wendao sekarang adalah kultivator paling kuat di benua Yunchuan. Mereka memiliki harapan terbesar untuk maju ke negara pelet nyata. Terlebih lagi, penampilan Zhang Xiuniang tidak ada bandingannya. Selama ratusan tahun terakhir, banyak sekali kultivator muda periode kristalisasi dari berbagai sekte di seluruh benua yang datang untuk melamar,
namun mereka semua ditolak. Penatua Zhang terlihat sedikit terburu-buru. Kemana dia pergi? Pemuda berjubah putih berkata pada dirinya sendiri. Elder tentu saja memiliki masalah penting yang harus ditangani. Kita harus fokus pada patroli sekte tersebut. Pemimpin yang diam itu berkata dengan lemah. Mendengar ini, beberapa orang lainnya buru-buru menutup mulutnya. Lampu pelarian Zhang Xiunyang terbang keluar dari sekte Tianyu, terbang ke timur selama 15 menit, dan mendarat di pegunungan. Cahaya pedang memudar, memperlihatkan wajah heroik dan cantik. Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Ratusan tahun telah berlalu, namun penampilannya tidak banyak berubah, hanya ada sedikit tekad dalam ekspresinya. Xiunyang, Ye Tianmei dengan kostum istana muncul di depan Zhang Xiunyang. Kamu, junior guru Ye. Itu benar-benar kamu. Ketika saya menerima pikiran surgawi Anda, saya benar-benar tidak dapat mempercayainya. Zhang Xiunyang berkata dengan penuh semangat. Saat berikutnya, Liu Ming dan Jia Lan muncul di samping Ye Tianmei. Kamu, Liu Ming. Tidak, Senior Liu. Zhang Xiunyang terkejut saat melihat Liu Ming. Dia bergumam pelan dan mundur selangkah. Nona Zhang, sudah lama tidak bertemu. Liu Ming sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis. Zhang Xiunyang segera mengalihkan pandangannya ke Jia Lan di samping Liu Ming. Ini Jia Lan. Dia juga seorang murid dari sekte hantu liar. Seperti Tianmei, dia sekarang adalah rekan kultivasi ganda saya. Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Rekan, junior Ye Guru juga. Zhang Xiunyang memandang Ye Tianmei dengan kaget. Ye Tianmei tampak sedikit tersipu dan mengangguk. Jadi begitu. Tidak heran senior Liu telah mencoba segala cara untuk mencari tahu keberadaan junior Ye Guru sejak Anda kembali ke benua Yunchuan terakhir kali. Zhang Xiunyang terkejut, lalu tersenyum tipis. Ada sedikit kekecewaan di matanya yang hilang dalam sekejap mata. Kami tidak akan tinggal lama kali ini. Kami akan pergi segera setelah kami melihat teman lama kami. Xiunyang, berikut adalah beberapa sumber daya budidaya dan beberapa makam budidaya pedang. Aku akan menyerahkannya padamu. Ye Tianmei pulih dari rasa malunya dan menyerahkan perangkat penyimpanan kepada Zhang Xiunyang. Terima kasih, junior Ye Guru. Wajah Zhang Xiunyang menjadi gelap ketika dia mendengar ini, lalu dia berkata dengan hormat dan melirik Liu Ming sekilas. Seperempat jam kemudian, cahaya keluar dari pegunungan dekat sekte Tianyu dan menghilang ke satu arah. Zhang Xiunyang menyaksikan cahaya keluar menghilang di kejauhan, tertegun. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, merasa pahit di hatinya, dan kembali ke sekte Tianyu. Bab 1551, Dunia Fana Nostalgia. Kerajaan Xuan Besar, Kota Anyuan. Ini adalah kota kecil, Kota Anyuan, di negara bagian Liu di Kerajaan Xuan Besar. Hanya ada satu jalan utama di kota itu. Namun, karena Kota Anyuan terletak di jalur lalu lintas dan memiliki banyak pelancong bisnis, kota kecil ini bisa dibilang makmur. Secara alami, sebagian besar penduduk kota adalah manusia, tetapi ada juga beberapa keluarga petani yang bersembunyi di pasar. Satu atau dua praktisi Qi terlihat dari waktu ke waktu di jalan. Kebanyakan dari mereka terlihat angkuh dan sombong. Terdapat sebuah restoran berlantai 3 di pusat kota bernama Rice Aroma Restaurant yang merupakan restoran terbesar di kota Anyuan. Namun, orang yang mampu mengeluarkan uang di sini adalah selebritis, pengusaha kaya, atau pejabat tinggi. Tidak banyak manusia yang hidup. Siang hari ini, seorang pria dan dua wanita masuk ke restoran aroma nasi. Ketiganya terlihat sangat muda. Penampilan pria itu memang agak biasa saja, namun kedua wanita itu terlihat sangat cantik. Beberapa tamu di restoran itu sedikit linglung. Silakan masuk. Apakah Anda di sini untuk makan atau menginap? Penjaga toko adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dengan banyak pengalaman. Dia mendorong pelayan yang masih linglung dan menyapa sambil tersenyum. Atur kamar pribadi kelas 1, lalu sajikan beberapa makanan khas setempat. Pemuda itu melihat sekeliling dengan sedikit kenangan, lalu dia berkata dengan ringan. Oke, silakan lewat sini. Penjaga toko dengan hormat mengundang mereka ke kamar pribadi yang menghadap jendela di lantai 3. Kamar pribadinya cukup luas dan didekorasi dengan elegan. Melihat keluar jendela, orang dapat melihat panorama segala sesuatu di kota. Apakah ini tempat tinggal suamimu ketika kamu masih muda?
Jialan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat keluar jendela. Ya, tapi setelah bertahun-tahun, tempat ini telah banyak berubah. Liu Ming berkata sambil menghela nafas. Dia masih muda saat itu, jadi ingatannya tentang tempat ini sudah lama kabur. Beberapa tempat yang samar-samar dia ingat sudah tidak ada lagi, tapi samar-samar dia masih bisa merasakan perasaan kampung halamannya. Liu Ming memandangi arus pejalan kaki di luar jendela, dan emosi yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Sudah lama sekali sejak dia mengunjungi dunia fana. Sekarang dia melihat manusia yang seperti semut di mata kultivator. Mereka sibuk mencari nafkah sepanjang hari. Kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di hadapan nasib. Kehidupan mereka penuh dengan suka dan duka, dan tidak ada jalan keluar dari nasib akhir berupa kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Namun, entah kenapa, dia sedikit iri pada mereka. Waktu yang tampaknya singkat bagi manusia selama beberapa dekade jauh lebih berwarna daripada waktu membosankan ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi para kultivator selama puluhan ribu tahun. Karena ini tanah air suami, ayo cari tempat tinggal di sini. Suamiku telah bepergian bersama kami akhir-akhir ini dan belum banyak melakukan persiapan untuk kenaikan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk bersiap. Ye Tianmei berbicara dengan lembut. Jialan mengangguk berulang kali. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang kenaikan, bencana seperti itu pasti tidak mudah. Liu Ming tidak mengatakan apapun tentang ini, tetapi mereka bisa menebaknya pada level mereka saat ini. Tidak apa-apa, ada lembah besar di luar kota. Dekat dengan pegunungan dan laut. Lingkungannya cukup tenang. Suasana hati Liu Ming sedikit tersentuh. Dia memandangi gunung tandus setinggi 300 meter di luar kota dan samar-samar ingat pergi ke sana ketika dia masih kecil. Tuan, makanan dan minuman Anda. Saat ini, pelayan memegang nampan makanan dan minuman dan berlari ke atas. Sore. Sinar matahari yang malas menyinari jalan lempengan batu hijau yang agak berlumpur di kota, menyeret bayang-bayang pria dan dua wanita itu. Liu Ming dan istrinya sedang berjalan-jalan di sini setelah makan malam. Diiringi riuhnya teriakan dan sorak-sorai toko-toko di kiri kanan jalan serta bisikan-bisikan orang yang lalu lalang, mereka berbincang riang. Mereka tampak cukup puas. Saat ini, beberapa suara kekanak-kanakan di pinggir jalan menarik perhatian mereka. Mereka berhenti, menoleh, dan melihat dua laki-laki dan satu perempuan. Kedua anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 7 tahun. Salah satu dari mereka berkulit agak gelap, wajah agak jujur, dan tampak sedikit lebih tinggi daripada teman-temannya. Yang lainnya kurus dan memiliki fitur wajah biasa. Gadis itu sedikit lebih muda, sekitar 5 tahun. Sepasang matanya yang besar tampak cerah dan bergerak. Kedua anak laki-laki itu sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu, tapi gadis itu berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sepertinya memiliki ketidakpedulian tertentu yang tidak sesuai dengan usianya. Yang abadi dari sekte hantu liar berkata bahwa aku, Mo Yao, memiliki nada spiritual yang langka. Dia akan segera menerima saya sebagai muridnya. Setelah saya mempelajari kemampuan hebat, saya akan kembali dan menikahi saudari Luaner. Bocah jujur itu berkata dengan nada bangga sambil membusungkan dadanya. Saya juga memiliki nada spiritual, dan saya juga akan belajar bagaimana melindungi Sister Luaner. Anak laki-laki kurus itu menghalangi di depan gadis itu dan berteriak. Haha, Mo Yuekong, aku mendengar yang abadi berkata bahwa kamu hanya memiliki 3 pulsa spiritual dengan kualifikasi terburuk. Sekalipun Anda hampir tidak bisa berlatih, Anda tetap saja sia-sia. Tidak ada seorang pun yang mau menerima Anda sebagai murid. Bisakah kamu benar-benar melindungi Sister Luaner dari orang jahat? Mo Yao meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. Jadi bagaimana jika aku adalah 3 nadi spiritual? Aku masih bisa melindungi Suster Luaner. Mo Yuekong menjawab tanpa ragu-ragu. Wajah kekanak-kanakannya penuh tekad. Bicara besar adalah satu-satunya hal yang kamu tahu. Bocah jujur itu tampak sedikit kesal. Dia melangkah maju dan mendorong Mo Yuekong yang kurus itu ke tanah. Melihat hal tersebut, gadis itu segera berlutut dan berusaha membantu Mo Yuekong, namun karena kekurangan tenaga, mereka berdua terjatuh. Kebetulan di belakang mereka ada genangan kecil berlumpur yang memercikkan lumpur ke seluruh wajah dan tubuh mereka. Wajah anak laki-laki jujur itu penuh kebanggaan. Dia berkata kepada gadis itu,
Sister Luaner, mengapa kamu membantu pecundang ini? Dia tidak bisa melindungimu sama sekali. Ketika aku sudah menguasai keterampilannya, aku akan menikahimu. Kalau begitu aku akan melindungimu. Saat ini, sepertinya ada orang dewasa yang menelepon tidak jauh dari sana. Ketika anak laki-laki jujur mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menjawab dan lari. Saudara Yue Kong, kamu baik-baik saja. Gadis itu berjongkok di samping Mo Yue Kong. Wajah asli yang acuh tak acuh menunjukkan ekspresi prihatin. Saudari Luaner, saya baik-baik saja. Percayalah, saya pasti akan menemukan seorang master dan mempelajari keterampilan untuk melindungi Anda. Mo Yue Kong meraih tangan gadis itu dan berkata dengan serius. Aku percaya padamu. Gadis Ling itu mengangguk penuh semangat. Saat ini, mereka berdua merasakan kekuatan lembut menopang tubuh mereka, lalu angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka, seketika membersihkan lumpur di sekujur tubuh mereka. Mo Yue Kong sangat gembira pada awalnya, tapi kemudian dia menemukan Liu Ming dan yang lainnya menatap mereka sambil tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, Abadi. Saya Mo Yue Kong, putra ketiga keluarga Mo di sebelah timur kota. Ini adalah putri tertua keluarga Gui di sebelah barat kota, Gui Moluan. Bolehkah saya mengetahui nama beberapa makhluk abadi? Meskipun dia mengucapkan terima kasih, wajah kecilnya penuh kewaspadaan. Di saat yang sama, dia menarik gadis itu ke belakangnya. Saya Liu Ming. Ini istriku Ye Tianmei dan Jia Lan. Kami kebetulan lewat di sini, jadi Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Liu Ming menjawab sambil tersenyum, tapi dia tidak bisa tidak memeriksa anak kurus itu. Anak laki-laki ini memang memiliki 3 nadi spiritual. Yang jarang terjadi adalah dia memiliki ketekunan dan kewaspadaan di usia muda ini. Keluarga yang dimiliki oleh kedua anak ini juga harus menjadi keluarga kultivator. Jika mereka benar-benar bertemu dengan orang jahat, melaporkan nama keluarga terlebih dahulu memang dapat menghalanginya. Samar-samar dia melihat bayangannya sendiri pada pemuda kurus ini. Jika aku mendengarnya dengan benar, kamu baru saja mengatakan kamu ingin menjadi abadi. Setelah memikirkan hal ini, dia bertanya lagi. Ya, kata Mo Yue Kong tanpa ragu-ragu. Untuk apa? Untuk melindungi Suster Luaner. Bagus. Saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan hari ini dan niat Anda yang sebenarnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda jalan yang jelas hari ini. Bawalah benda ini bersamamu dan pergi ke sekte hantu liar untuk menemukan makhluk abadi bernama Zhong Wendao, dan dia akan menerimamu sebagai muridnya. Seperti yang dikatakan Liu Ming, selembar batu giok putih muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Mo Yue Kong. Mo Yue Kong dengan ragu mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan cermat. Gui Moluan juga mendekat karena penasaran. Pada saat ini, Gui Moluan merasakan hawa dingin di lehernya, dan sebuah kalung muncul dari udara tipis. Itu adalah liontin giok hijau. Ketika dia mengangkat kepalanya karena terkejut, dia menemukan bahwa 3 orang di depannya telah lama menghilang. Di saat yang sama, suara wanita yang jelas terdengar di telinganya. Kamu memiliki fisik pedang psikis. Jika Anda berniat berkultivasi dengan saudara Yue Kong, Anda dapat mengambil liontin giok ini dan pergi ke sekte Tianyu untuk menemukan makhluk abadi bernama Zhang Xiunyang. Dia akan menerimamu sebagai muridnya. Di luar kota Anyuan, di lembah tanpa nama yang menghadap pegunungan dan laut. Ada banyak pepohonan di lembah, dan banyak binatang liar di hutan. Penduduk desa terdekat kadang-kadang datang ke lembah untuk berburu. Kadang-kadang, seorang pemburu melewati setengah jalan mendaki gunung di lembah dan terkejut menemukan bahwa beberapa gubuk yang tampak biasa telah dibangun di sini pada suatu saat. Seorang pria dan 2 wanita tinggal di sini. Ketiganya memiliki temperamen yang unik, terutama 2 wanita yang bahkan lebih cantik dari orang biasa. Para pemburu terhalang oleh temperamen mereka, sehingga mereka tidak berani mendekati tempat ini. Mereka akan mengambil jalan memutar ketika lewat di sini sambil naik turun gunung. Ketiga orang ini secara alami adalah Liu Ming, Jia Lan, dan Ye Tianmei yang telah menetap di sini. Mereka telah tinggal di sini selama lebih dari setahun. Di salah satu gubuk terbesar, Liu Ming duduk bersila dalam barisan. Ada cahaya hitam samar di tubuhnya, 5 senjata spiritual mistik dengan cahaya berbeda melayang di sampingnya. Cambuk penghancur iblis, seruling sapi debu, sabit bergerigi immortal Kuyao, dan 2 senjata lainnya diperoleh dari Raja Iblis Primal di alam inkarnasi.
Semacam pesona khusus jelas diterapkan pada gubuk itu untuk mengisolasi auranya. Jika tidak, kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh salah satu harta karun ini akan cukup untuk membangkitkan aura alam dalam radius 100 mil. Selama tahun ini, Liu Ming menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Jia Lan dan Ye Tianmei. Di waktu luangnya, dia mengikuti instruksi Luohu untuk beristirahat dan bermeditasi, memahami dunia, dan menyempurnakan senjata ajaib untuk mempersiapkan kesengsaraan kenaikan. TL, akhirnya bab terakhir selanjutnya, sekarang dia bisa naik ke alam atas dengan pikiran tenangkan.